Dilanjutkan dengan himne Hipka. Dilanjutkan dengan Mars Hipka. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita dengarkan laporan Ketua Badan Pengurus Wilayah Hipka Aceh kepada Bapak Zulfikar Lidan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu kepada kita sehingga pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya, tak henti-hentilah kita selalu mengucapkan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW atas usaha-usahanya sehingga agama Islam ini masih ada di dunia hingga sampai saat ini. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPKA, Pak Kamrus Samad, kemudian kami juga menghormati ada Bang Andi Faisal Jolong, Bang Opan, kemudian ada Bang Edo, ada kawan-kawan dari Aceh Tengah, ada kawan-kawan dari Aceh PD, dan tentulah terutama sekali kepada kawan-kawan yang telah banyak berkontribusi, baik pikiran, tenaganya, sehingga acara ini bisa berlangsung hingga sampai saat ini. Terutama sekali penghormatan saya juga berikan kepada Sekjen kita, Pak Muslim Amiren, yang telah mengkoordinasi demikian hebat sehingga acara ini menjadi sangat bagus, sangat layak insya Allah nanti akan kita saksikan. Pak Ketua Umum, Pak Andi dan kawan-kawan sekalian, bahwa pada siang nanti akan kita adakan semacam forum bisnis dan selanjutnya nanti akan di malam hari kita akan lakukan semacam prosesi pelantikan dan mudah-mudahan kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kedua acara ini bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan lancar, tentu atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kawan-kawan sekalian, bahwa HIPKA periode yang akan datang ini itu tidak sama dengan HIPKA periode yang lalu. HIPKA periode yang lalu kita adalah HIPKA yang memberikan gagasan-gagasan, semangat-semangat, motivasi-motivasi kepada adik-adik kita, kepada kawan-kawan kita bahwa pentingnya kita melakukan usaha-usaha, pentingnya kita melakukan memiliki semacam ekonomi yang mandiri demi kepentingan keluarga kita dan kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi kawan-kawan sekalian, Ketua, bahwa pada hari ini kita lihat bahwa sudah banyak kawan-kawan kami yang memiliki usaha-usaha, meskipun usaha-usaha itu masih belum tumbuh demikian besar, tapi kami lihat bahwa pada 2-3 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, insya Allah lah bahwa keluarga besar kami ini memiliki orang-orang yang mandiri, memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, memiliki usaha-usaha yang unggul dan bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Boleh tepuk tangan. Saudara-saudara sekalian, bahwa inilah beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Insya Allah nanti Ketua, bahwa kami akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang aplikatif untuk kepentingan agar usaha-usaha kawan-kawan ini bisa lebih berkembang. Tentunya HIPKA sebagai himpunan pengusaha kami akan melakukan pembinaan-pembinaan yang maksimal, terutama mencari pembiayaan sehingga kawan-kawan tadi yang tersendat-sendat di bidang pendanaan, mungkin insya Allah pada periode-periode ke depan bahwa dengan kemampuan jaringan-jaringan yang dimiliki HIPKA, baik secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak lembaga keuangan, insya Allah lah bahwa usaha-usaha kawan-kawan nanti akan bisa menjadi lebih berkembang. Untuk menghemat waktu, Ketua, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan pengarahan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPKA kepada Bapak Haji Kamrus Samad, PhD. Kami persilakan, kita berikan aplaus yang meriah.
saya geser dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum BPW HIPKA Provinsi Aceh, Bang Zulfikar Lindang. Terima kasih beserta Sekretaris Bang Muslim Amiren. Mana beliau? Bang Muslim dan seluruh jajaran BPW yang akan dilantik. Para senior yang saya banggakan, di sini banyak sekali senior-senior kita yang hadir, dan juga teman-teman dari HIPKA Kabupaten Pidi, kemudian HIPKA Aceh Timur, HIPKA Lansa, kemudian juga HIPKA Sibli, dan juga HIPKA Aceh Tengah, dan teman-teman yang sedang dalam perjalanan. Sebelum kita memasuki forum bisnis, izinkan memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk konsolidasi internal kita. Yang pertama, HIPKA di dalam kepengurusan kita sudah memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga di kuartal keempat. Jadi artinya tinggal lebih kurang 2 tahun lagi kepengurusan ini. 2 tahun yang lalu kita sudah melakukan konsolidasi HIPKA untuk Provinsi Aceh. Juga kita membahas tentang keuangan dan ekonomi syariah. Hari ini kita kembali melakukan konsolidasi dengan tema yang sama, tapi dengan narasumber yang lebih otoritatif. Bapak Dian Ediana Rai adalah pemimpin tertinggi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dewan Komisioner OJK. Jadi beliau yang mengawasi industri perbankan, dari BPR, bank swasta, bank himbara, kemudian bank syariah, semua industri perbankan. Direksinya mau fit and proper test, persetujuan OJK dibawa ke kepemimpinan beliau. Apa artinya? Bahwa ini adalah momen yang sangat penting bagi teman-teman pelaku bisnis yang ada di Aceh untuk memperkuat positioning terhadap lembaga keuangan, khususnya Bank Syariah Indonesia, BSI. Sampai di rootnya Pak Anggoro yang baru 1 bulan, ya, 1 bulan diangkat jadi di root, mungkin provinsi pertama yang dikunjungi setelah beliau RUPS kemarin adalah Provinsi Aceh hari ini. Maksud saya, jangan sampai ini habis di seremonial. Tidak ada bisnis fasilitas pembiayaan yang diperoleh atau didapatkan oleh pengusaha-pengusaha di Aceh ini. Akhirnya energi kita habis di seremonial, padahal kita ingin menjadi pelaku usaha, tumbuh, berkembang, dan strong di bidang masing-masing. Forum ini sangatlah penting dan sangat berharga. Karena satu-satunya perbankan nasional yang diperbolehkan beroperasi di Provinsi Aceh ini adalah BSI. Jadi teman-teman kalau tidak siap hari ini
membawa bisnis plan-nya ke BSI, besok juga tidak apa-apa, lusa juga tidak apa-apa, tapi harus ada. Dari Aceh Timur, dari Sigli, dari Langsa, dari Banda Aceh, harus ada. Harus dibuat piloting, percontohan, supaya kelihatan siapa yang tumbuh, ada growing, size usahanya, sebelum menjadi pengurus HIPKA, sebelum aktif menjadi pengurus HIPKA, dan setelah dia menjadi pengurus HIPKA, itu grafiknya mengalami peningkatan. Itu yang kita ingin lakukan di HIPKA. Karena itu forumnya adalah forum bisnis, jauh lebih penting ini. Karena ini adalah momentum yang sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, untuk internal kita melakukan transformasi di HIPKA. Pertama, transformasi dari segi budaya organisasi. Budaya organisasi di kami adalah berdiskusi. Di HIPKA transformasinya mengeksekusi. Jadi kenapa meja ini dibuat seperti ini? Supaya bisa networking, bicara bisnis, sinergi antara satu dengan yang lain. Jadi budaya diskusi menjadi eksekusi. Budaya berdebat di kami ditransformasi menjadi budaya bersinergi di HIPKA. Jadi kita kolaborasi, mengedepankan kerjasama produktif di bidang ekonomi. Jadi transformasi culture. Karena itu teman-teman sekalian yang saya hormati, kepengurusan baru yang akan dilantik malam ini sangatlah penting menjadi lokomotif kebangkitan dunia usaha di Aceh. Dan kita tahu keterbatasan APBD ataupun APBN melalui transfer keuangan daerah ke daerah semakin terbatas, maka industri keuanganlah sumber pembiayaan untuk menggerakkan ekonomi. HIPKA sudah berada di posisi on the right track, berada di jalan yang benar. Keluhan pengusaha, pembiayaan, market, dan transformasi teknologi dan upgrading SDM di sektor produksi. Nah, ini step by step kita menghadirkan untuk terus mendorong adanya forum akses pembiayaan. Kemudian marketing. HIPKA dengan Bursa Efek Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, HIPKA Aceh kalau tidak salah, sudah melakukan juga kerjasama. Supaya bisnis teman-teman yang bisa listing di pasar modal, itu diasistensi melalui Bursa Efek Indonesia yang ada di Aceh, sehingga step by step sizingnya bisa growing menjadi usaha yang bisa diperdagangkan di pasar modal. Karena pasar modal adalah salah satu sumber pembiayaan yang interestnya jauh lebih rendah dibanding perbankan. Pasar modal jauh lebih rendah. Dan di Indonesia ini tunjukkan kepada saya siapa yang jadi konglomerat tidak melalui pasar modal. 99% konglomerat kita melalui pasar modal step akhirnya. Semuanya kalau kita lihat top 10 konglomerat Indonesia, company mereka terpampang di pasar modal. Bukan cuma Bursa Efek Indonesia, bisa listing di Singapura, bahkan bisa listing di Tokyo, atau juga ada di New York Stock Exchange. Jadi pasar modal adalah bagian daripada tahapan yang akan kita tempuh nantinya. Tapi kita mulai dari perbankan. Paralel kita masuk di pasar modal. Jadi step pembiayaannya. Nah, kalau di pasar modal kita sudah harus corporate governance-nya, pengelolaan perusahaan kita sudah harus lebih tertata dengan baik. Jadi tata kelolanya sudah harus karena akan dibuka ke publik. Laporan keuangan, background direksinya, komisarisnya, core bisnisnya, strategi pemasarannya, blueprint bisnis plan-nya sudah harus di-announce ke publik sehingga publik menjadi mengerti. Jadi stepnya ke arah sana. Nah karena itu teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah
perlunya terus melakukan pendataan anggota. Jadi HIPKA harus menggandeng teman-teman HMI. Ada ketum HMI datang di sini? Belum datang. HMI cabang-cabang harus diajak. Karena sumber rekrutmen HIPKA itu adalah dari alumni HMI. Tidak semua alumni HMI berHIPKA. Siapa yang boleh berHIPKA? Ada 3 kategori. Pertama, alumni HMI yang memiliki bisnis sektoril. Yang kedua, alumni HMI yang memiliki jiwa wirausaha, jiwanya. Misalnya beliau seorang dosen, mengajar, tetapi sering memberi motivasi tentang entrepreneurship. Itu HIPKA. Atau aktivis LSM atau jurnalis. Atau aktivis lainnya yang mengedukasi pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi. Itu bisa masuk di HIPKA. Jadi HIPKA selain bisnis realnya, jiwanya, jiwa wirausahanya. Yang ketiga yang bisa berHIPKA itu adalah potensi putra-putri daerah non-HMI. Itu kita atur di PO. Non-HMI yang memiliki jiwa entrepreneur dan memiliki sektor real dan bisa membawa virus percepatan wirausaha di kalangan HIPKA dan memiliki visi yang sama tentang arah perjuangan HIPKA, dia boleh diakomodir 10-20% dari kepengurusan. Itu strateginya. Kenapa? Karena kita menyadari alumni kita yang basicnya entrepreneur itu di urutan ke-5, bahkan ke-6. Alumni HMI, urutannya kita ke urutan 6. Yang pertama, politisi yang paling banyak. Betul tidak? Yang kedua, birokrat alumni HMI. Yang ketiga, akademisi. Yang keempat, nah ini yang keempat, ya masuk LSM, di dalamnya ada KPU, Bawaslu, dan seterusnya. Kelima, ada jurnalis. Keenam, baru entrepreneur. Jadi kita tuh masih jauh di antara klaster alumni HMI. Karena itu kita membuka diri dulu. Nanti kalau sudah sizingnya sudah lebih besar, alumni kita, jiwa wirausahanya kita udah masuk top 3 menjadi pilihan alumni HMI menjadi wirausaha, mulailah kita bisa fokuskan khusus ke alumni. Jadi itu strateginya yang kita lakukan. Jadi para senior yang hadir di sini, saya berharap sekali forum ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan program Quick Win pemerintah. Yang pertama ada MBG, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini adalah sebuah program yang nyata sektoril. Ada 3 skema. Skema pertama namanya membangun SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Kalau kita sebutnya dapur. Itu boleh dibangun oleh Pemda atau kementerian dan lembaga. Skema kedua boleh BUMN atau BUMD. Skema ketiga boleh oleh swasta. Nah kita berada di skema ketiga yang sekarang berada di banyak tempat. Terus bagaimana mekanisme kerjasamanya? Lahan bangunan SPPG itu swasta yang murni bangun. Produknya, makanannya yang diproduksi itu dibeli oleh pemerintah. Dengan 2 kategori harga, 15.000 dan 13.000. Yang 15.000 itu kelas 4 SD ke atas, penerima manfaatnya. Yang 13.000 kelas 3 ke bawah sampai TK PAUD. Itu harganya. Jadi dapur selamanya milik kita. Pemerintah membayar per porsi ke kita. Per 2 minggu dan dibayar di depan. Ini sektoril. Capex-nya biaya investasi mulai sewa lahan, bangun SPPG, peralatan dapur, peralatan masak, sampai bisa berproduksi itu kira-kira 1,5 miliar satu SPPG. Penerima manfaat itu antara 3.000 sampai 3.500 satu SPPG. Beroperasi 5 hari dalam seminggu, 22 hari dalam 1 bulan.
kali 15.000. Kalau 3.500 kali 22 hari 1 bulan. Kali 12 bulan, karena kalau Ramadan atau hari libur dia dibungkus nanti, dikirim ke rumah-rumah sekolah. Ke sekolah anak-anak bisa ngambil di sekolahnya. Atau Ramadan menjadi buka puasa. Nah itu, selamat datang Pak. Nah, saya mohon izin memberi sedikit update. Jadi itu MBG. Nah kita jangan sampai kehilangan. Siapa yang menentukan penerima manfaatnya? Yaitu adalah karena BGN, Badan Gizi Nasional belum punya infrastruktur di provinsi dan kabupaten kota, maka menggunakan infrastruktur TNI, yaitu Kodim, di dalamnya ada namanya Pasiter, Perwira Sektor Teritorial. Jadi dia yang menyusun geospasial penerima manfaat dari lokasi dapur ke SDA, SMPA, TKA, TKB, berapa kilo, berapa jarak tempuhnya dan seterusnya, berapa siswanya. Jadi dia udah kerja sama dengan Diknas, kemudian mendata dan itu menjadi syarat di dalam mendirikan SPPG atau menjalankan program BGN ini. Itu satu. Kedua, Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini adalah perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kita tahu, kita menyadari bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu, koperasi itu selalu dari, oleh, dan untuk. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Artinya button up, dari bawah ke atas. Tapi kali ini, silakan senior di depan, silakan. Ya. Dari kali ini dibentuk dari atas, dari top down. Kenapa dibentuk? Karena pemerintah sungguh-sungguh ingin menjalankan konsep ekonomi kerakyatan ini. Apa yang diberikan oleh pemerintah? Pertama, Bulog. Bulognya, semua produk Bulog untuk koperasi boleh dimasukkan ke koperasi itu. Semua produk pupuk Indonesia boleh dimasukkan di situ. Semua produk industri BUMN bidang farmasi dimasukkan di situ. Sehingga lahirlah gerai obat, produk pestisida atau pupuk, kemudian produk Bulog dan seterusnya. Terus dari mana duitnya? Kan duitnya koperasi biasanya simpanan anggota, itu berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela. Nah ini kita sudah mendesain bersama Kementerian Keuangan supaya diberikan skema pembiayaan senilai 3 miliar satu koperasi. Sifatnya pinjaman dari Himbara. Bagaimana penjaminannya? Penjaminannya dijamin oleh pemerintah. Diintersep melalui salah satunya dana desa. Intersep itu artinya dana desa menjadi bagian dari bantalan untuk pembiayaan itu. Tapi tidak diganggu dana desanya. Tetap bisa digunakan untuk membangun desa. Jadi itu yang kira-kira skemanya. Kenapa? Karena ingin mendorong supaya ekonomi betul-betul bergerak di desa. Jadi penting sekali kader HIPKA di kabupaten kota itu mendorong keluarganya menjadi pengurus koperasi Desa Merah Putih. Karena dia menjadi pusat distribusi dari produk-produk yang diproduksi oleh pemerintah melalui BUMN. Karena di dalamnya ada harga yang terjangkau. Jadi lebih rendah daripada harga pasar. Nanti retail yang ada di desa itu supaya tidak mati dia boleh mengambil di koperasi desa. Karena harganya lebih rendah daripada dia ngambil dari distributor yang kampasing. Jadi sudah dihitung. Ini tidak mudah, banyak tantangan. Tetapi kita harus memulainya. Itu komitmen. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, program Quick Win pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi adalah melahirkan 3 impres.
impres pertama yang dilahirkan di tahun ini adalah impres pembangunan sarana pengairan, infrastruktur pengairan. Jadi teman-teman HIPKA kabupaten kota yang dekat dengan bupati, impres ini dibaca, dipelajari, minta bupatinya mengusulkan. Di dalam pasal-pasal impres itu diatur, ya, skemanya bisa swakelola, bisa penunjukan langsung di dalam impres tentang infrastruktur pengairan. Itu impres pertama tahun ini. Impres kedua tahun ini yang dikeluarkan itu adalah impres infrastruktur ketahanan pangan. Jadi ada pengairan, ada ketahanan pangan. Infrastruktur ketahanan pangan, misalnya jalan desa atau infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Bisa direct, juga sama, pelajari pasal-pasalnya. Impres yang terakhir yang dikeluarkan adalah impres berkaitan dengan infrastruktur jalan. Jadi jalan-jalan di daerah-daerah itu diwadahi melalui impres. Makanya kan di nota keuangan APBN yang dibacakan Presiden kemarin, banyak yang mempertanyakan karena TKD, transfer keuangan daerah turun 27%. Nah, untuk menjawab itu sudah dibuat instrumen kebijakannya. Langsung dari pemerintah pusat ke daerah melalui 3 impres ini. Sehingga kabupaten kota bisa masuk. Kenapa? Karena kami di Komisi Keuangan selalu mengevaluasi TKD yang ditransfer ke daerah, kabupaten kota, rata-rata dibelanjakan di kuartal kedua, bahkan kuartal ketiga, bahkan ada kuartal keempat di tahun berjalan. Sehingga berbasis penyerapan anggaran, tidak memenuhi syarat sebagai spending better. Belanja yang berkualitas dari APBN sehingga tidak memiliki daya ungkit terhadap perkembangan ekonomi daerah. Uangnya ditaruh di bank daerah, diputar di deposito. Itu banyak kejadiannya. Kami sudah evaluasi hal yang seperti itu. Makanya kita coba formulasi postur APBN yang pertama disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo, APBN 2026 ini 100% dalam desain pemerintahan baru. Kita coba reformulasi posturnya supaya ekonomi betul-betul bisa ke daerah. Nah, itu desain APBN-nya. Jadi para senior yang saya banggakan, saya titipkan HIPKA karena nanti malam saya tidak berkesempatan hadir di pelantikan. Sepatutnya kami memang sekarang diminta semua standby di Jakarta untuk sebagai anggota DPR. Kita tahu situasinya tidak begitu baik, tidak begitu kondusif, khususnya menyangkut lembaga dan keberadaan kami. Tapi saya izin sama ketua fraksi supaya hari ini saya terbang dan malam insya Allah sudah di Jakarta. Sehingga nanti malam Bang Andi dengan Dr. Taufan bersama Bang Jul dan Bang Amin akan melangsungkan pelantikan kepengurusan. Kita berharap Aceh tetap bisa kondusif dan kita bisa fokus ke pertumbuhan ekonomi kita. Nah, yang terakhir, pemerintah sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita di 2029 8%. 2027 Presiden Prabowo kemarin menyampaikan ingin APBN kita defisit 0. Beliau ingin bicara di depan parlemen, di depan rakyat Indonesia, APBN kita defisitnya 0, tidak lagi minus di 2027. Karena itu kita tentu kita melihat perlunya dorongan pertumbuhan ekonomi baru. Nah, pertumbuhan ekonomi baru ini tidak bisa mengandalkan APBN dan APBD karena ruang fiskalnya sangat terbatas. Salah satu kekuatan kita itu adalah industri perbankan dan juga Bursa Efek Indonesia. Ya, HIPKA dengan Bursa Efek juga sudah terus berkomunikasi dan kita berharap ada tindak lanjut pengusaha kita yang dari Aceh bisa listing di pasar modal, lalu kemudian bisa menjadi inspirasi buat pengusaha-pengusaha dari kabupaten kota untuk kemudian juga bisa masuk di papan
akselerasi maupun di papan utama di pasar modal kita. Nah, 2 tahun lalu Bursa Efek memberi dukungan kepada HIPKA dalam setiap event dan saya berharap kolaborasi ini bisa terus dilanjutkan. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, para pengusaha dari berbagai kabupaten kota, yang terakhir sekali yang saya ingin sampaikan adalah kehadiran Pak Dian Edianarai di sini dan Pak Anggoro selaku pemimpin BSI dan pemimpin Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan ini harus membuahkan hasil yang nyata dan terukur bagi bisnis pengurus HIPKA dan anggota HIPKA. Ya, harus ada piloting setiap kabupaten kota. Yang mana yang menjadi yang sudah punya fasilitas pembiayaan di BSI sekarang misalnya antara 1 sampai 5 miliar, dengan forum ini bisa naik sizingnya menjadi 5 sampai 10 karena ada bisnis plan yang lebih worth it, lebih marketable, lebih visible untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi harus ada supaya tidak hanya habis di seremonial acara kita. Bapak dan Ibu sekalian, para senior yang saya banggakan, Banzul, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya teman-teman HIPKA untuk menghidupkan saudagar-saudagar dari Aceh, dan kita tahu salah satu saudagar dalam legend sejarah Indonesia itu berasal dari Aceh yang kemarin menerima bintang penghargaan, bintang Mahaputra ya, dari pemerintah Republik Indonesia, seorang sosok saudagar yang telah menyumbangkan jerih payahnya untuk terbangnya pesawat pertama Garuda Indonesia yang dulu disebut dengan Seulawa, ya, Selawa ya, pada masa itu. Nah, kita ingin supaya inspirasi itu ada saudagar-saudagar yang menjadi terus menerus dari generasi ke generasi buat Aceh dan buat nasional kita. Itulah harapan saya. Dan mohon izin nanti 2.30, 2.45 saya bergerak dan untuk menemani teman-teman sambil menunggu narasumber kita akan merapikan peserta dan juga menyiapkan berbagai macam hal-hal teknis supaya acara ini bisa lebih berbobot dan semakin kondusif. Demikian dari saya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kamrul Samad, Kanda Kamrul Samad. Kami mohon untuk dapat tetap di tempat, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu untuk dapat mengambil tempat di depan. Kita lakukan sesi dokumentasi. Silakan Kanda untuk dapat mengambil tempat di depan. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Kepada tamu perempuan, kami mohon untuk naik ke atas panggung, sedangkan di bawah untuk tamu laki-laki. Silakan. Sekali lagi kami mohon kepada tamu perempuan untuk naik ke atas panggung. Kami panggilkan kepada Koordinator Presidium Kahmi Aceh, Prof. Samsur Rizal. Silakan Prof. untuk naik ke atas untuk mengambil tempat di depan.
Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sesaat lagi kita akan memulai forum bisnis, sembari kita menunggu kehadiran Wakil Gubernur Aceh. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang telah memasuki ruangan segera mengisi kursi yang kosong. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam aula untuk segera mengisi kursi yang kosong. Juga kepada Bapak Ibu yang sedang berada di luar aula, kami mohon untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera kita mulai sembari menunggu Wakil Gubernur Aceh tiba. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang berada di luar aula untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera kita mulai.
Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Aceh, Bapak Haji Fadlullah SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih saja memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan untuk hadir pada acara yang mulia siang hari ini. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, guru yang darinya bersumber ilmu, walau tak bersua muka tapi bertemu jiwa. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan pada acara Forum Bisnis Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kami Aceh dengan mengambil tema Sinergi Pengusaha untuk Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan yang diselenggarakan pada hari ini di Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2025. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk diberkahinya acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa oleh Ustadz Takdir Feriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما
الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في عمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menjaga semangat nasionalisme kita, marilah secara bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Dilanjutkan dengan himne Aceh. Bumo Acehnya kene baraja siga mepila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Dilanjutkan dengan himne Hipka. Bersama himpunan pengusaha kami, bergandeng tangan satu visi dan misi. Panjatkan doa, tingkatkan usaha dengan ridho Allah yang Maha Esa. Bangkitkan ekonomi Indonesia bersama wujudkan wirausaha yang berakhlak mulia. Majulah Hipka, himpunan pengusaha kami, terus membina dan tersirat di dalam hati. Panjatkan doa, tingkatkan usaha dengan ridho Allah yang Maha Esa. Bangkitkan ekonomi
Dilanjutkan dengan Mars Hipka. Kami Hipka, himpunan pengusaha kami, berdiri tegak, angkutan mandiri, wujudkan generasi yang hakiki, demi kemaslahatan umat, ciptakan insan bermartabat, dengan penuh semangat, bulatkan tekad, bersama Hipka, kita majukan ekonomi negara, dengan ridho yang maha kuasa, maju, 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 bersama Hipka. Kami Hipka, himpunan pengusaha kami, berdiri tegak, angkutan mandiri, wujudkan generasi yang hakiki, demi kemaslahatan umat, ciptakan insan bermartabat, dengan penuh semangat, bulatkan tekad, bersama Hipka, kita majukan ekonomi negara, dengan ridho yang maha kuasa, maju, 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 bersama Hipka. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan pengantar forum bisnis oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipka kepada Bapak Haji Kamrul Samad PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum alaihi ma anittum harizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur karya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga pada siang sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Aceh, Bapak Fadlullah. Tepuk tangan untuk Pak Wagub. Beliau adalah sahabat kami di Senayan, sekarang beliau kembali ke daerah untuk membangun daerah Aceh. Yang saya hormati Bapak Dian Ediana Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dewan Komisioner OJK. Terima kasih Pak Dian. Dan seluruh jajaran yang hadir, ada Pak Deden, dan juga Kepala Regional OJK yang hadir. Yang saya banggakan Direktur Utama BSI Bapak Anggoro Eko Cahyo, terima kasih. CEO dari BSI untuk Aceh, terima kasih. Dan seluruh jajaran direksi dan manajemen yang hadir, serta fasilitas yang diberikan untuk acara di BSI Tower ini. Ini barangkali daerah pertama yang dikunjungi Pak Dirut ya, di luar Jawa ya. Tepuk tangan, luar biasa. Jadi beliau baru bulan lalu ya Pak Dirut ya. Baru 3 bulan, wah luar biasa. Ini udah benar nih Pak Wagub perlu ngobrol-ngobrol ya. Kemudian Kepala BI Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh dan seluruh jajaran. Kemudian Direktur
Bursa Efek Indonesia Aceh, kemudian juga Kepala Regional OJK Aceh, dan seluruh industri perbankan, termasuk BPR Syariah tadi hadir. Terima kasih. Senior kami Profesor Samsul Rijal, Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi, terima kasih. Dan seluruh jajaran senior-senior Kahmi Aceh yang hadir. Dan juga kami ucapkan selamat datang Himpunan Pengusaha Kahmi dari Kabupaten Kota, mulai dari Langsa, Aceh Tengah, Sigli, dan seluruh kabupaten kota yang sudah hadir di sini di kota Banda Aceh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ban Sulfikar Lindan, Ban Muslimin, dan seluruh jajaran pengurus BPW yang akan dilantik pada malam hari ini. Bapak Dian Edianarai dan Pak Dirut Anggoro yang kami hormati, HIPKA didirikan pada 15 tahun yang lalu. Organisasi ini adalah organisasi yang dirintis oleh para senior, yang dimotori oleh Bapak Yusuf Kalla, Tan Riabeng, alumni-alumni Kahmi yang selama ini berkiprah di dunia usaha. Kahmi atau Kors Alumni HMI adalah wadah para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. HMI sendiri adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang bernapaskan Islam. Selama ini alumninya banyak berkiprah di dunia politik, birokrasi, akademisi, dan medan pengabdian lainnya. Salah satu di antaranya adalah di bidang wirausaha. Kesadaran ini 15 tahun yang lalu muncul di kalangan senior, perlunya penguatan kelas menengah baru di bidang wirausaha. Karena itu dirintislah Himpunan Pengusaha Kahmi. Kepengurusan kami telah berjalan tahun ketiga. Tahun ketiga pengurusan kami itu adalah tahun di mana kita konsolidasi kepengurusan. Dan hari ini, malam nanti akan ada pengukuhan pengurus baru, termasuk kabupaten kota seprovinsi Aceh. HIPKA sendiri memiliki tujuan, yaitu adalah menciptakan pengusaha-pengusaha yang tangguh dan mandiri. Kami menyadari perlunya sinergi dengan industri perbankan. Karena dengan sinergi industri perbankan, dunia usaha bisa menjalankan bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kita mengetahui bahwa Provinsi Aceh adalah provinsi yang secara khusus diatur dengan sistem perbankan syariah. Sebuah apresiasi yang tinggi kepada Bapak Dian Edianarai dan Bapak Dirut BSI telah mengeluangkan waktu 2-3 hari berada di Aceh sebagai bentuk komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan inklusi keuangan perbankan syariah. Karena itu pada kesempatan hari ini kami berharap sekali di bawah bimbingan Wakil Gubernur Ban Sulfikar dan seluruh jajarannya, kami mohon kiranya BSI bisa membuat piloting terhadap pengusaha-pengusaha sehingga lahir saudagar-saudagar muda dari Aceh yang bisa menjadi penerus seperti saudagar yang dikenal pada masa atau zaman-zaman dahulu. Kita berharap di setiap kabupaten kota HIPKA bisa menjadi penggerak ekonomi, khususnya ekonomi yang berbasis market oriented. Dan kita berharap dengan fasilitas pembiayaan dari BSI dan arah kebijakan dari sistem ekonomi syariah di industri perbankan yang akan dipaparkan oleh OJK, yang akan diantar oleh Bapak Dian Edianarai, bisa memberikan perspektif sehingga menginspirasi dan memotivasi teman-teman pengusaha HIPKA di Aceh untuk mempercepat laju pengembangan bisnis. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Edianarai, Bapak Anggoro dan seluruh jajarannya, dan juga seluruh stakeholder industri perbankan dan ekonomi Provinsi Aceh. Terkhusus kepada sahabat kami Bapak Padlullah, Wakil Gubernur, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan perhatiannya sehingga HIPKA bisa hari ini melaksanakan kegiatan forum bisnis ini. Output forum bisnis ini diharapkan terjadi sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha
dan industri perbankan syariah, antara industri perbankan syariah dan pelaku ekonomi dari berbagai kabupaten kota di Aceh. Demikian dari kami, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan arahan sekaligus pembuka acara secara resmi oleh Wakil Gubernur Aceh kepada Bapak Haji Farullah SE. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan al sahabat. Sama-sama yang kita hormati dan yang saya banggakan, Bang Kamaruzzaman, selamat datang di bumi Serambi Mekah. Kami Aceh ini, Bang Kamaruzzaman, kalau keliling Aceh ini ada 23 kabupaten kota. 23 kabupaten kota ini kalau di pantai selatan paling ujung namanya Bumi Hamzah Pansuri. Turun sedikit lagi Bumi Tengku Umar. Bergeser ke sebelah pantai barat ada Bumi Samudra Pasir. Sekeliling kami lengkap dengan pahlawan-pahlawan yang masa dulu dan dikenal dengan adalah Bumi Iskandar Muda dan akhirnya turun lagi dikenal saat ini menjadi Bumi Serambi Mekah yang menjalankan syariat Islam secara kafah satu-satunya di provinsi Indonesia ini. Deputi Perbankan Indonesia Provinsi Aceh, Direktur Utama Bank Syariah. Kemarin Bang Kamaruzzaman kami baru membuka rumah Qur'ani dengan Dirut BSI dan sebelumnya saya dengan Pak Dian di acara di OJK. Setelah itu dengan BSI saya menjemput Presiden PKS, kawan kita juga, Ustadz Muzammil. Mungkin satu pesawat nanti dengan Bang Kamaruzzaman kembali ke Jakarta. Kemudian para tokoh kami dan pimpinan serta seluruh para peserta forum bisnis hadir juga. Saya melihat tadi perwakilan dari Bank Aceh, Kepala OJK Aceh, dari BI dan dari Bank Mustaqin dan dari bank-bank syariah yang ada di Aceh. Bapak Ibu semuanya, kebetulan saya pun hal yang sama, waktu tadi kami dapat informasi dari Mendagri akan ada Zoom meeting di jam 15.30. Awalnya kami dijadwalkan tanggal 15, jam 13, tapi bergeser menjadi tanggal 15, jam 15.30 untuk melaporkan situasi kondisi saat ini di seluruh Indonesia. Kami khususnya Aceh, alhamdulillah Aceh ini sangat aman, Bang Kamaruzzaman. Di daerah lain mungkin sering demo, kami Aceh sangat tenang. Cuma ada kemarin sedikit ketika masalah 4 pulau. Sebenarnya kami dengan Medan ini tidak ada masalah apa-apa, tapi gara-gara 4 pulau kemarin terpaksa kami dengan Medan, tetapi akhirnya kami sejalan kembali. Karena seluruh produk di Aceh, apa yang kami makan, malah telur pun kami dipasok dari Medan, telur ayam. Apa kata orang Medan ketika saya ke Medan ketemu dengan pengusaha telur di Medan, beliau mengatakan
Pak Wagub, saya setiap hari Senin saya kirim telur ke Aceh sampai Jumat. Tetapi hari Jumat, Sabtu, Minggu, telur Aceh masuk Medan katanya. Jadi penguatan ekonomi Aceh dan Medan sama-sama pertumbuhan ekonomi. Di kesempatan ini Bang Kamaruzzaman, saya ingin menyampaikan kami di Provinsi Aceh ini banyak sekali masih berharap regulasi-regulasi tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan juga pertumbuhan ekonomi dan di Aceh. Saya tahu bahwa Bang Kamaruzzaman ini kami menyebut beliau salah satu artis di Senayan. Karena beliau adalah seorang vokal di Senayan. Beliau sahabat saya, 5 tahun yang lalu saya bersama-sama beliau. Namun di beberapa bulan kemarin beliau menugaskan saya ke Aceh untuk pulang ke Aceh. Saya bilang sebenarnya lebih enak jadi anggota dewan daripada jadi pejabat di daerah masing-masing. Tetapi karena ini adalah merupakan tugas, ya, saya terima dengan lapang dada. Bapak Ibu semuanya yang berhadir, kami tahu bahwa hari ini yang berkumpul seluruh pengusaha dan seluruh perbankan yang ada di Aceh. Tiada lain harapan daripada pemerintah Aceh adalah bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Kami tahu bahwa kami selama 20 tahun ini, Bang Kamaruzzaman, baru yang sesungguhnya kami menjalani kehidupan dengan membawa ketenangan. Sebelumnya walaupun merdeka kami telah 80 tahun, kami masih hidup dalam huru-hara, dalam peperangan. Baru tanggal 15 Agustus kemarin kami merayakan hari 20 tahun damainya Aceh. Damainya Aceh 20 tahun kami diberikan regulasi hasil penandatanganan MOU Helsinki, kami diberikan regulasi mendapatkan dana Opsus 2% untuk Aceh selama 15 tahun dan satu tahun selama 5 tahun. Saya tahu Bang Kamaruzzaman ini juga anggota Badan Anggaran di pusat. Ini menjadi kado buat Bang Kamaruzzaman. Kami lagi mengajukan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ada 8 pasal yang kami ajukan. Salah satu menyangkut dengan kekhususan yang kami miliki adalah tentang pelaksanaan syariah Aceh. Apa pasal itu? Apabila kami ASN di Aceh, apabila seluruh yang bertugas di Aceh, mereka setelah mendapatkan potongan pajak dari negara, mereka juga mendapatkan potongan lagi adalah untuk zakatnya. Hanya di Provinsi Aceh itu Bang Kamaruzzaman. Jadi kami kalau setelah membayar PPH PPN yang di Aceh ini mendapatkan lagi potongan zakat. Oleh karena itu kami mengusulkan kepada pemerintah pusat merevisi salah satu pasal adalah pasal pengurangan pajak untuk bayar zakat. Apabila yang telah membayar zakat tidak lagi kena bayar pajak. Karena kita tahu bahwa kita di Indonesia ini mayoritas Muslim. Dan yang sesungguhnya Muslim adalah untuk menyelamatkan dunia dan akhirat adalah membayar zakat. Zakat ini pun dikelola oleh pemerintah juga. Artinya dari kantong kiri hanya memisah di kantong kanan, Bang Kamaruzzaman. Itu salah satu. Yang kedua adalah tentang perpanjangan dana Opsus. Kami 5 tahun terakhir ini dana Opsus hanya tinggal 1%. Pertumbuhan ekonomi di Aceh mulai lambat lagi. Kemarin ketika 2% dana Opsus, alhamdulillah di semua sektor pengusaha kami semuanya kami bisa tumbuh dengan baik. Sekarang menurun menjadi 1%, makanya agak lambat. Salah satu itu karena dalam pasal regulasi MOU Helsinki waktu itu diberikan
kelonggaran selama 20 tahun dan itu adalah boleh dimohon untuk diperpanjangkan apabila dibutuhkan. Oleh karena itu Aceh masih membutuhkan Bang Kamru Zaman. Sesuai kalau Papua perpanjangan dana otsus ketika saya di DPR mereka disetujui dengan 2,25%. Kami mengajukan 2,5%. Beda Aceh dengan Papua, Bang Kamru Zaman. Pak Dian, Aceh mempunyai kekhususan dan keistimewaan, sedangkan Papua hanya mereka memiliki kekhususan. Itu menjadi perbedaan bagi kita. Oleh karena itu wajarlah bagi Aceh mengajukan 2,5%. Tetapi semua keputusan itu adalah di pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat memberikan persetujuan sama dengan Papua? Ya silahkan, kami Aceh akan ikut. Karena semua ada keputusan di pemerintah pusat. Bang Kamru Zaman, Pak Dian dan Pak Dirut BSI dan seluruh tamu para undangan yang berhadir pada hari ini. Saya tahu Bang Kamru Zaman sebentar lagi akan ke bandara. Saya tidak akan berpanjang lagi pembicaraan ini. Intinya untuk Bang Kamru Zaman di Senayan nanti cukup 2 kado. Tetapi yang satu lagi ini adalah bahan selingan saja di sana. Bang Kamru Zaman, semua dalam undang-undang pemerintah Aceh diatur ketika dalam regulasi MOU Helsinki ini. Dalam perbankan syariah satu-satunya bank yang beroperasi sangat besar sesuai dengan gedungnya adalah BSI Syariah. Yaitu ini salah satu gedung tertinggi. Bank BPD tidak ada lagi gedung, jangankan gedung tertinggi, gedung bank konvensionalnya tidak ada. Karena setelah terbakar mereka belum bangun. Jadi semua operasional bank pemerintah satu-satunya adalah Bank BSI di Aceh. Oleh karena itu Pak Dirut BSI sering-seringlah ke Aceh. Karena semua masyarakat Aceh punya tabungan di BSI. Yang kedua, Bang Kamru Zaman, ini mungkin tentang pembagian hasil bumi nanti pun akan menyangkut dengan anggaran di pusat. Bang Kamru Zaman, kita mengulang sejarah Aceh ini pernah konflik selama 30 tahun lebih. Kenapa bisa konflik? Akibat kesenjangan sosial yang terjadi di Aceh. Kami dulu punya PT Arun, Bang Kamru Zaman, yang dikenal. Kota Luk Sumawe dikenal dengan kota petrodolar. Orang di sana sudah biasa hidup dengan dolar, tidak ada lagi biasa dengan rupiah. Tapi akhirnya petrodolar itu berakhir dan akhirnya sekarang kami pun yang merasakan ini, kami lagi yang menjaga mereka. Baru-baru ini kita tahu bahwa di Blok Andaman di atasnya perairan Sabang di Aceh kami ditemukan gas yang cukup besar. Ketika itu Pak Presiden mengumumkan dan Duta Besar Uni Emirat Arab pun ke sini bersama Presiden Mubadala, CEO-nya Mubadala, salah satu perusahaan dari Abu Dhabi yang melakukan eksplorasi di atas Sabang, tepatnya di Blok Andaman. Mereka menemukan cadangan gas dan minyak terbesar salah satu di dunia. Kami berharap Bang Kamru Zaman dan teman-teman di pusat, karena ini adalah mitranya nanti akan menjadi mitranya PGN dan juga Pertamina, libatkan kami Aceh selalu dalam pelaksanaan ini. Karena kami tidak mau lagi terjadi konflik di Aceh ini. Hanya satu, kesenjangan sosial yang memicu akibat konflik di Aceh masa lalu. Kami sudah sangat jera, sudah sangat lelah dengan peperangan. Dan kami tahu bahwa tidak ada kemenangan dalam peperangan, yang ada adalah kerugian. Sekarang saatnya kita membangun Aceh, khususnya Aceh, umumnya Indonesia. Mari sama-sama, apapun yang kita lakukan ini adalah kami ingin mensejahterakan rakyat kami yang ada di Provinsi Aceh. Hanya itu titipan kado saya kepada Bang Kamru Zaman, mudah-mudahan bisa diperjuangkan di Senayan nanti. Hipka, kami pemerintah Aceh, apresiasi dan penghargaan sangat tinggi bisa melahirkan pengusaha-pengusaha yang handal di organisasi ini.
apalagi yang diketuai oleh Bang Kamruzaman. Saya yakin dan percaya insya Allah HIPKA Aceh di bawah kepemimpinan Bang Julfikar Lindan insya Allah akan tumbuh. Dan kami pemerintah Aceh selalu akan mendukung dan bersinergi berjalan bersama. Di akhir saya ingin memberikan 2 pantun. Karena tidak sempurna kalau sahabat saya ke Aceh, saya tidak memberikan 2 pantun. Bila pergi ke kota Mekah, jangan lupa singgah di Madinah. Mari majukan ekonomi syariah agar negeri makmur dan berkah. Pergi ke toko membeli dasi, dasi dibeli untuk hadiah. Mari bersama berkolaborasi bangun ekonomi dengan prinsip syariah. Di akhir kata dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara forum bisnis dan pelatihan Badan Pengurus Wilayah HIPKA Aceh, strategi penguatan ekonomi dan perbankan syariah di Aceh, saya buka dengan resmi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh untuk tetap berkenan di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada tamu untuk dapat mengambil tempat di depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, kami persilakan kepada pihak dokumentasi untuk mengambil tempat. Berkenan kepada koordinator Presidium MW kami Aceh untuk dapat mengambil tempat. Baik, sesi kedua kami persilakan untuk turun ke lantai agar terlihat seluruh audiens dari arah depan. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri agar semua dapat terlihat. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri di kursi masing-masing. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh, Bapak Haji Fadlullah SE, yang telah meluangkan waktu untuk dapat berhadir dan membuka acara kami secara resmi. Kami persilakan kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh untuk dapat meninggalkan tempat karena akan menghadiri Zoom meeting bersama Kemendagri. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan keynote speaker
yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Ediana Rai dengan mengangkat tema Strategi Penguatan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Aceh. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak, beberapa sudah bisa saya skip. Mohon maaf Pak. Bapak Ibu perwakilan DPR Aceh kalau masih ada, mungkin Bapak Nurholis, Bapak Ihsanuddin MZ, kemudian Ketua BPW HIPKA Aceh Bapak Zulfikar Lidan. Kemudian Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Herta Bastiawan, kemudian Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Profesor Dr. Mahajir Effendi, kalau ada jadi datang Pak? Enggak jadi datang, baik, makasih Pak. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bapak Anggoro Eko Cahyo. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kayaknya copot Pak, mohon maaf saya harus pegang. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul, dan buat saya sendiri alhamdulillah saya bisa menghadiri acara yang penting ini dalam forum bisnis dan pelantikan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI atau BPW HIPKA Provinsi Aceh. Kami tentunya mengapresiasi adanya forum seperti ini yang tentu saja ini yang sebagai bukan semata-mata sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga merupakan momentum penting dalam memperkuat sinergi antara regulator kita OJK, perbankan syariah, serta para pelaku usaha ekonomi di daerah. Tentu saja setiap kali berkunjung ke Aceh, saya selalu merasa bersemangat karena berbicara tentang Aceh tentu tidak dapat dilepaskan dari kentalnya suasana pengembangan perbankan syariah di sini. Yang juga nggak bisa. Ini nggak tahu nih tanggung jawab Pak Anggoro apa bukan. Gangguan teknis. Baik Pak, saya ulang lagi sedikit. Tentu saja bahwa Aceh ini kentalnya suasana pengembangan perbankan di syariah di Aceh ini memang bisa kita rasakan. Nah ini merupakan salah satu tugas saya, tentu saya sebagai kepala perwakilan, kepala eksekutif pengawas perbankan OJK. Nah, suasana ini memberi inspirasi tentu saja kepada kita untuk terus mendorong kolaborasi, kemudian inovasi dan penguatan ekosistem syariah nasional demi kemajuan umat dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, Pak. Nah itu alasan resmi, Pak Anggoro. Alasan tidak resminya karena istri saya orang Aceh, Pak. Jadi saya selalu semangat untuk datang ke Aceh. Tentu kami berharap bahwa diskusi hari ini akan bisa mempertukarkan berbagai pemikiran yang konstruktif ya pada forum ini. Untuk tentu saja adalah keselarasan kebijakan, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta akselerasi ini pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Aceh yang inklusif dan berkelanjutan. Saya mohon maaf ini Pak terpaksa membacakan beberapa poin karena memang ini saya kira penting untuk kita lihat bagaimana sebetulnya perkembangan dari perbankan syariah ini di seluruh Indonesia. Nah, bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kinerja keuangan syariah itu menunjukkan kondisi yang baik dengan pertumbuhan positif sampai dengan bulan Juni 2025 yang lalu. Total aset keuangan syariah nasional itu telah mencapai hampir 3.000 triliun, Pak, atau tumbuh 8,21% year on year. Secara lebih rinci,
Untuk aset perbankan syariah itu meningkat sebesar 7,83% menjadi sebesar 967,33 triliun. Sementara itu pasar modal syariah itu tumbuh 8,23% menjadi 1.828,25 triliun. Serta IKNB syariah naik 10,20% menjadi 177,32 triliun pada periode yang sama. Sehingga market share keuangan syariah terhadap keuangan nasional saat ini telah mencapai angka yang lumayan tinggi sebesar 11,47%. Nah, kinerja positif tersebut kami yakini dapat terus dilanjutkan meskipun di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global yang dihadapi pada tahun 2025 ini. Lembaga International Monetary Fund atau IMF juga melakukan pengkinian proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 ini. Sehingga berdasarkan World Economic Outlook atau WEO Juli 2025, IMF memperkirakan ekonomi tumbuh 4,8% atau lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yaitu sebesar 4,7%. Sementara itu Badan Pusat Statistik juga melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% year on year pada triwulan 2 2025 atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar yang memperkirakan tumbuh di bawah 5%. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi lembaga jasa keuangan syariah serta perbankan syariah untuk berkontribusi lebih dalam mendukung perekonomian domestik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, sejalan dengan perkembangan tersebut, perekonomian Aceh juga pada triwulan kedua tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 4,82% year on year. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu yang sebesar 4,66% year on year. Sekaligus menempatkan Aceh pada peringkat ke-6 dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini mencerminkan tentu saja ada tren perbaikan ekonomi daerah yang patut kita syukuri dan terus kita dorong ke depannya. Perkembangan positif ini juga turut tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan di Aceh. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 704.000 jiwa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai kurang lebih 806.000 jiwa. Hal ini diharapkan tentu menggambarkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang harus kita upayakan bersama di Aceh ini. Potensi ekonomi Aceh tersebut tentu perlu dimanfaatkan secara optimal. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, potensi ekonomi Aceh tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah guna tentu mendorong pembiayaan sektor-sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan diterbitkannya Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diwajibkan berlandaskan prinsip syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang lebih adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan dan penguatan ekonomi syariah di daerah ini. Berdasarkan data Juni 2025, telah terdapat ada 8 bank umum syariah, ada 5 unit usaha syariah dan 11 BPR syariah atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta 1 BPR yang akan menjadi BPR syariah pada tanggal 1 September nanti di wilayah Aceh. Sehingga terdapat total sebesar 457 jaringan kantor perbankan syariah dengan jaringan sekitar 1.463 unit ATM CRM yang saat ini beroperasi di Aceh. Meskipun perlu kita sadari bahwa 70% jaringan kantor tersebut masih didominasi oleh 2 bank syariah terbesar di wilayah Aceh. Untuk itu kami berharap perbankan syariah di Aceh dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi baik antara lembaga maupun bersama pemangku kepentingan lain. Melalui sinergi tersebut diharapkan perbankan syariah secara merata mampu berkontribusi lebih baik dan lebih besar dalam mendukung sektor-sektor produktif, memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan. Sebagai upaya OJK dalam mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah,
kami juga telah menerbitkan apa yang kita sebut sebagai roadmap atau peta jalan pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia di tahun 2023 sampai 2027 atau yang disingkat sebagai RP3SI. Yang memiliki visi untuk mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat banyak. Tidak hanya secara nasional, namun tentunya RP3SI juga turut mendorong perbankan syariah untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi regional atau pada tingkat daerah. Sebagai bagian dari implementasi mandat RP3SI tersebut, secara rutin OJK telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pertemuan tahunan perbankan syariah yang kebetulan pada tahun 2024 yang lalu itu diselenggarakan justru di sini, di Banda Aceh. Pada kesempatan tersebut kami menyelenggarakan workshop peran perbankan syariah terhadap perekonomian daerah sebagai wadah kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX, serta industri perbankan syariah. Kolaborasi pada workshop ini dapat menjadi landasan kuat untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, khususnya dalam mendukung program-program ekonomi dan prioritas pembangunan di daerah. Selain itu, masih dalam rangka kegiatan pertemuan tahunan perbankan syariah 2024, pada main event atau kegiatan utama lainnya, yaitu Saresehan Perbankan Syariah, telah berlangsung dialog yang konstruktif antara OJK, kemudian pimpinan perbankan syariah, dan para pengusaha lokal yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kadin Aceh. Dari diskusi tersebut kami memperoleh masukan mengenai kebutuhan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha di Aceh. Mengingat jumlah pengusaha di wilayah Aceh ini masih bisa dikatakan masih terbatas. Untuk itu telah kami sampaikan bahwa diperlukan forum pembahasan yang terdiri dari pengusaha, pemerintah, dan akademisi dalam rangka melakukan pembahasan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi oleh stakeholders terkait dalam mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan. Di sisi lain, OJK secara konsisten juga melakukan pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Salah satu yang menjadi program unggulan adalah Cash Wakaf Link Deposit. Nah, ini nanti rekan saya Pak Deden mungkin akan menguraikan lebih lanjut dalam diskusi. Program ini telah diterapkan secara sinergis bersama pemerintah daerah guna mendukung pengembangan Kota Wakaf Tasikmalaya contohnya dan juga Kabupaten Siak. Dengan dana wakaf dikelola secara produktif untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Inisiatif ini telah berperan meningkatkan aset wakaf hingga sebesar 8 miliar, ini belum terlalu signifikan, tetapi masih dalam tren yang terus tumbuh, serta memberikan akses usaha bagi UMKM melalui program produktif. Nah, hal ini mencerminkan komitmen OJK untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang telah diinisiasi sejak tahun 2023 lalu, sekaligus membuka peluang pemanfaatan wakaf uang sebagai sumber pendanaan yang produktif dan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, tentunya berbagai tantangan akan terus dihadapi oleh pelaku usaha serta lembaga jasa keuangan syariah di Aceh. Terutama dengan berlakunya Kanun Aceh yang telah menjadikan industri perbankan syariah di Aceh sebagai satu-satunya pilihan layanan perbankan bagi masyarakat. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri yang mengharuskan perbankan syariah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat tata kelola, serta menjaga kualitas layanan yang profesional dan terpercaya. Namun tentu saja di balik tantangan yang dihadapi terdapat peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperkuat perannya dalam perekonomian daerah. Dengan posisi yang strategis ini, industri perbankan syariah dituntut untuk menghadirkan produk keuangan yang inovatif, yang adaptif, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perbankan syariah di Aceh perlu mempererat sinergi dengan para pelaku ekonomi lokal dan komunitas daerah. Kolaborasi yang erat dengan sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan usaha berbasis komunitas akan memperluas jangkauan manfaat layanan perbankan syariah. Dengan demikian, tentu saja keberadaan perbankan syariah tidak hanya sebagai penyedia produk dan layanan keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan. Bapak, Ibu yang saya hormati, mungkin tidak semua orang tahu bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh bersama seluruh stakeholders keuangan syariah telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan.
terlihat dari keberhasilan Aceh meraih penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2025 di 6 kategori utama. Dalam acara Puncak Indonesia Syariah Finance atau ISF 2025 yang digelar oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX, ke-6 kategori penghargaan tersebut meliputi keuangan syariah, juga meliputi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, pengembangan ekonomi hijau, dan kemudian juga ada kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah, kemudian juga inkubasi syariah dan kategori literasi ekonomi syariah. Prestasi ini tentu menjadi bukti nyata bahwa komitmen Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Mari kita terus menjaga komitmen untuk menjadikan perbankan syariah sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, industri perbankan syariah nasional dapat berkembang secara sehat, secara efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat atau rahmatan lil alamin. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub, saya kira ini ada sedikit kewajiban buat saya untuk membacakan pantun, Pak. Kebetulan saya baru melihat Pantai Aceh hari ini, Pak. Jadi sebelum menutup keynote speech ini, izinkan saya menyampaikan pantunnya sebagai berikut. Nah, kalau di Aceh, Pak, membaca pantun juga harus hati-hati, Pak. Karena katanya kalau pantun dimulai dengan jalan-jalan di Aceh, itu pasti itu elementer, Pak. Itu pasti tingkat pertama dari kemampuan dari membacakan pantun. Jadi tidak boleh ada kata jalan-jalan, katanya begitu, Pak. Jadi langsung aja, Pak. Di Aceh indah pantai berkilau, menyusuri pantai kaki terus melangkah. Perbankan syariah tumbuh maju, Aceh berkembang, pembangunan berkah. Ya, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan berkah atas usaha kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu semua. Semoga langkah kita menuju masa depan yang lebih cemerlang selalu mendapatkan ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan ataupun EJK yang baru saja menyampaikan materi terkait dengan strategi penguatan ekonomi dan perbankan syariah di Aceh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita saksikan pemutaran video profil HIPKA. Selamat menyaksikan.
Baik, itulah dia video profil Himpunan Pengusaha Kami Indonesia. Kita berikan aplaus untuk HIPKA. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita akan memasuki sesi forum bisnis yang akan dipandu nantinya oleh moderator kita. Kami panggilkan moderator kepada Bapak Dr. Edward M. Nur, kami persilakan. Nama lengkap moderator kita pada siang hari ini adalah Bapak Dr. Edward M. Nur SEMM. Beliau lahir di Aceh Besar pada 3 Desember 1973, beralamat di Jalan Selanga nomor 39 Pangoraya, Kota Banda Aceh. Riwayat pekerjaan saat ini beliau sebagai dosen pasca sarjana Universitas Abul Yatama Aceh, tim LKS Tripatrit Pemerintah Aceh, dan Chief Eksekutif Board Perguruan Islam Cendekia Darussalam. Kita berikan aplaus untuk moderator kita. Selanjutnya sesi forum bisnis saya serahkan kepada moderator, saya selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, selawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Sebuah kehormatan bahwasanya bisa hadir di sini dalam forum yang sangat luar biasa ini, yang diinisiasi oleh HIPKA Aceh, yang tentunya HIPKA Aceh dalam hal ini ingin menunjukkan komitmennya bahwasanya bagaimana menjadikan Aceh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih Bang Jol, terima kasih para stakeholder yang sudah hadir, dan tentunya hari ini saya yakin seluruh audien yang hadir, ini adalah para stakeholder dan pelaku dalam dunia usaha syariah khususnya. Dan tentunya kita ingin mendengarkan daripada para leader insight kita yang hari ini nanti akan memaparkan program dan strategi bagaimana agar ekonomi syariah bisa tumbuh khususnya di negeri Aceh Serambi Mekah yang kita cintai ini. Untuk ini kami mengundang yang pertama, Bapak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BSI. Kami persilakan Pak Anggoro. Ini Pak Anggoro ini baru pertama, ini kunjungan pertama ke Aceh Pak. Alhamdulillah. Berarti Aceh betul-betul menjadi prioritas bagi Pak Anggoro dan BSI pada khususnya. Ya, selanjutnya kami undang ke depan Bapak Deden Firman Hendarsyah, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK. Ini Pak Deden, beliau ini salah satu ahli dalam bidang analis ekonomi ya, dan manajemen risiko. Ya, terima kasih Pak Deden. Dan nanti dengan Pak Deden kita akan bicara lebih jauh tentang peran perbankan syariah dalam percepatan pembangunan daerah. Terima kasih. Dan nanti juga kami berharap agar partisipasi seluruh audien yang hadir, karena ini Pak Anggoro, Pak Deden, saya lihat ini yang hadir ini orang-orang yang sangat serius bagaimana mengembangkan ekonomi syariah di Aceh. Ini dari para praktisi dan juga hadir para politisi yang berkomitmen dalam ekonomi syariah. Ini ada Pak Haji Ihsanuddin MZ, terima kasih Pak Ihsan. Ya, dan mungkin ada teman-teman dari praktisi yang lain, dan tentunya para akademisi juga hadir. Ini para rektor dan para dekan ya hadir di sini, juga ada di dekan Muhammadiyah, saya lihat, terima kasih. Dan tentunya seluruh anggota HIPKA yang berkomitmen pada dunia usaha dan ekonomi syariah. Baik, ini udah bisa duduk saya, ya, karena pemateri sudah duduk. Terima kasih Pak Deden, Pak Anggoro. Ya tentu seperti kita ketahui bagaimana bahwasanya ekonomi syariah itu dibangun dari 3 pilar. Yang pertama adalah bagaimana tentang halal value chain, kemudian tentang ekonomi syariah itu sendiri, dan kemudian terkait dengan literasi yang terkait dengan ekonomi syariah. Tentu ketiga hal ini kita akan minta nanti pandangan daripada leader insight kita untuk bagaimana menjabarkan hal-hal yang terkait yang dengan kompetensi beliau masing-masing.
Untuk yang pertama kami persilakan Bapak, mungkin pertama Pak Anggoro dulu atau Pak Deden dulu? Sama aja. Baparan ya. Ya baik, ya mungkin karena Pak Anggoronya tuan rumah, mungkin mempersilakan Pak Deden dulu ini, ya kan? Itu baiknya tuan rumah seperti itu memang. Silakan Pak Deden. Ya. Izin untuk berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati tentunya mungkin tuan rumah dulu ya Pak ya. Pak Anggoro dan Bapak moderator kita Pak Edward bukan main. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Ini kali kedua saya mengikuti acara HIPKA Pak. Hari kedua dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga bisa berkesempatan untuk kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya coba mungkin mengelaborasi juga sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi dan saya coba nanti menyinggung di sana sini sebagaimana yang disampaikan tadi yang diharapkan antara lain mungkin terkait dengan pengembangan ekosistem keuangan syariah dan juga tentang literasi keuangan syariah. Baik, mungkin di slide berikutnya ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu, karena biasanya sering sekali kita lupa gitu, dulu tuh ada istilahnya perbankan syariah itu kok nggak maju-maju, market share-nya hanya 5% gitu ya biasanya ya. 5% trap. Nah, mungkin sebagai update Bapak Ibu, saat ini market share perbankan syariah kita sudah mencapai 7,41%. Jadi itu di posisi Juni yang lalu. Dan memang waktu dulu kita cukup lama stuck di 5%, kemudian pecahnya ke angka 6%, itu adalah pada saat konversi Bank Aceh. Jadi itu salah satu juga kemudian yang memicu pertumbuhan perbankan syariah bahkan secara nasional juga. Dan kemudian entah bagaimana gitu ya, secara kebetulan juga kemudian pertumbuhan perbankan syariah ini terakselerasi juga sehingga sekarang mencapai 7,41, di-trigger oleh kembali ada aksi korporasi yaitu penggabungan atau mergernya 3 bank menjadi BSI. Itu kemudian memang terasa akselerasinya. Kemudian kalau kita lihat di sini, dari sisi pertumbuhan Bapak Ibu, sebetulnya secara konsisten pertumbuhan perbankan syariah itu selalu di atas perbankan konvensional. Saat ini ada di angka 7,83, itu pun di atas perbankan konvensional dari sisi pertumbuhannya. Namun memang karena ukurannya yang masih kecil, pertumbuhan 7,8% yang lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional itu tidak bisa mengangkat dengan cepat market share-nya. Sehingga market share-nya itu tumbuh sedikit demi sedikit. Gitu. Nah kalau mungkin kita lanjut saja ke slide berikutnya, mungkin kita coba sedikit bandingkan nasional tadi dengan di Aceh. Jadi memang sebagaimana disebutkan tadi juga oleh Pak Kamru Samad barangkali ya, kemudian oleh Pak Dian pimpinan kami bahwa memang di Aceh ini sekarang nanti akan terlihat dominasi BSI dan Bank Aceh. Jadi 2 bank yang sangat dominan. Kalau kita lihat sekarang aset di angka 63 triliun, pertumbuhannya juga 8,53. Kalau kita lihat pertumbuhannya sebetulnya menarik ya Pak ya, lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan syariah nasional. Tadi perbankan syariah nasional 7,8, di Aceh pertumbuhannya 8,53%. Mudah-mudahan akan terus bertumbuh dengan cepat seperti ini. Pembiayaan juga tumbuhnya cukup tinggi, 10,4 itu di atas pertumbuhan nasional. Demikian juga dengan dana pihak ketiga. Nah yang di bawah Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa memang
sebesar 93,44% aset bank syariah di Aceh, mungkin tidak usah disebutkan aset bank syariah ya, di Aceh pasti bank syariah. Aset perbankan di Aceh itu dimiliki oleh Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Jadi Bank Aceh Syariahnya 52% kurang lebih, Bank BSI-nya 41%. Sebentar Pak Deden. Bang Jol, kami ngundang Bang Jol untuk ikut mendampingi di atas. Ketua HIPKA. Ya, silakan. Mari Pak. Silakan Pak. Mungkin saya akan bergeser sebelah sana biar seimbang. Makasih Pak. Jadi kita lihat perannya yang lain masih sebesar 6,56% di luar BSI dan Bank Aceh. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang hadir juga, barangkali yang ada di sini antara lain BCA Syariah, kemudian ada UUS BTN, UUS CIMB Niaga juga ada di sini, Panin Dubai Syariah juga ada. Nah, kita harapkan nanti ke depan tentu yang 6,56% ini bisa kita dorong untuk bertumbuh dengan lebih cepat. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin sudah diketahui bahwa BTN sudah mengakuisisi satu bank syariah, yaitu Bank Victoria Syariah, yang nantinya UUS-nya akan di spin off, dimasukkan ke Bank Victoria Syariah yang nanti akan berubah menjadi BTN Syariah. Nah itu tentu besar harapan kami bahwa kemudian nanti akan terjadi akselerasi juga, termasuk diantaranya nanti yang di Aceh ini, karena sudah menjadi bank umum syariah nanti Pak. Demikian juga dengan yang Bank CIMB Niaga. Bank CIMB Niaga juga mudah-mudahan akan segera melakukan spin off. Di slide berikutnya masih merupakan gambaran dari dana pihak ketiga dan pembiayaan di Aceh yang kurang lebih menunjukkan gambaran yang sama didimensi oleh dua bank tersebut. Mungkin di slide berikutnya saja. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dian, bahwa OJK telah menyusun roadmap. Ada sesuatu hal yang menarik barangkali, ini adalah roadmap nasional, termasuk tentunya perbankan syariah di Aceh. Hal yang menarik adalah, tadi pada saat dipaparkan oleh Pak Kamru Samad, mungkin Bapak Ibu kalau memperhatikan juga ada strategi yang ingin diterapkan oleh HIPKA. Ada kesesuaian ternyata dengan roadmap di perbankan syariah. Di sini ada 5 pilar Bapak Ibu. Pilar yang pertama, barangkali kalau saya bisa sampaikan dengan satu kata, adalah konsolidasi. Konsolidasi bisa termasuk di dalamnya penggabungan misalnya, spin off, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur perbankan nasional yang saat ini masih sangat didominasi oleh Pak Anggoro, oleh BSI. Jadi secara nasional pun memang BSI mendominasi untuk perbankan syariah. Pilar yang kedua, kalau bisa diambil satu kata, itu adalah digitalisasi. Jadi perbankan syariah tentunya juga harus merupakan perbankan yang modern agar bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Yang ketiga, ini adalah keunikan syariah. Keunikan syariah ini barangkali Bapak Ibu mungkin tidak akan begitu terasa di Aceh, karena di Aceh semuanya bank syariah. Kalau ada bank konvensional, nah ini biasanya kemudian membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional. Keunikannya apa, kemudian apa barangkali nilai tambah yang bisa diberikan oleh bank syariah. Pilar yang keempat, nah ini pilar yang keempat ini yang bisa kita dorong untuk di Aceh, yaitu kalau bisa disebutkan di dalam satu kata adalah sinergi. Saya lengkapi, sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Pilar ini yang sebetulnya kami berharap Aceh menjadi pelopor, menjadi percontohan yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena ekosistemnya sudah terbentuk bahwa semuanya di sini adalah ekonomi syariah gitu. Sehingga kalau kita bawa kemudian nanti ke provinsi lain yang tidak ada konun di sana, tentunya
tidak seluruhnya merupakan keuangan dan ekonomi syariah, sehingga memang harus dibentuk ekonomi syariah itu, ekosistemnya harus dibentuk dan kemudian dipelihara. Dan pilar yang terakhir itu adalah tugasnya OJK, pengaturan, pengawasan, dan perizinan perbankan syariah. Mungkin nanti kalau diperlukan Bapak Ibu bisa kita elaborasi dalam diskusi di slide selanjutnya saja. Nah Bapak Ibu, di dalam pilar yang keempat, sekali lagi kami tekankan, memang kami ingin keuangan syariah itu tidak tumbuh sendiri tentunya. Bank syariah tidak mungkin dia tumbuh sendiri bank syariah tanpa ada kemudian tumbuh misalnya di pasar modal syariahnya, di asuransi syariahnya. Bagaimana mungkin bank syariah bisa tumbuh tanpa pertumbuhan didorong oleh pertumbuhan asuransi syariah? Orang kalau mau memberikan KPR juga harus ada asuransinya gitu ya, syariah. Demikian juga dengan pembiayaan lainnya. Demikian juga ekosistem dengan sektor realnya. Karena pada dasarnya ekonomi syariah, perbankan syariah itu juga harus tentunya mencerminkan kegiatan di sektor real. Tidak mungkin perbankan syariah bisa tumbuh tanpa didukung oleh perkembangan di sektor realnya. Nah Bapak Ibu, ternyata bukan hanya sebetulnya di sisi perbankan syariah yang ada roadmap ini. Tetapi juga sebetulnya sudah ada roadmap yang lain, yaitu tentang di slide berikutnya, bagaimana kemudian penguatan bank pembangunan daerah. Jadi BPD ini agak spesifik nih, sudah secara umum juga ada tentang penguatan bank syariahnya, tetapi juga secara khusus dia ada di dalam roadmap bank pembangunan daerah. Ini juga menurut hemat kami untuk Bank Aceh ini memang menjadi unik ya, karena di daerah lain mungkin BPD itu perannya tidak sebesar Bank Aceh di Aceh gitu. Karena di bank lain banyak bank konvensional lain yang lebih besar, Bank Mandiri, BRI, BNI. Sedangkan kemudian di Aceh, BPD dominan perannya. Ini yang kemudian membedakan BPD Aceh dibandingkan dengan BPD lainnya. Karena itu memang penguatan BPD ini menjadi sangat krusial untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi daerah. Di slide berikutnya, Bapak Ibu, satu hal sampai dengan saat ini secara nasional pun perbankan syariah itu portofolionya masih didominasi oleh UMKM. Jadi secara nasional UMKM tetapi memang tidak semuanya produktif. Dari sisi size mungkin masuknya UMKM ya. Tetapi dari sisi tujuan penggunaannya memang masih didominasi juga oleh yang consumer. Karena itu kalau kita lihat di sini, ini kebetulan di Aceh Bapak Bu. Di Aceh ternyata di tahun 2025 UMKM-nya masih sebesar 27,22%. Tidak sebesar non-UMKM. Kalau kita bedah tadi saya sampaikan mungkin ini juga tidak semuanya besar, tetapi tidak semuanya masuk ke dalam kelompok UMKM. Bisa jadi itu adalah kredit konsumer. Tetapi kalau kita lihat mudah-mudahan ini nanti pertumbuhannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita lihat di posisi Juni saja pangsanya itu sudah mencapai 27%. Mudah-mudahan bisa kita dorong lagi ke depannya. Bapak Ibu mungkin nanti hal-hal lain bisa kita elaborasi lebih lanjut Bapak, karena mungkin keterbatasan waktu juga. Tetapi di akhir di slide berikutnya mungkin saya ingin menyampaikan paling tidak 3 poin penting. Yang pertama, menurut hemat kami, perbankan syariah di Aceh harus bisa mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi Aceh dengan meningkatkan layanan dan kapasitas. Tentunya layanan dan kapasitas sekarang rasanya sudah menjadi pilihan utama, harus menjadi strategi utama bagi Pak Anggoro dan kawan-kawan di industri perbankan syariah. Di tempat lain masih berbicara tentang sisi emosional, sisi religiusitas. Di sini nggak berbicara lagi tuh, karena semuanya syariah di sini.
Sehingga di sini yang paling sangat krusial adalah tentunya kemampuan untuk melayani, kualitas pelayanan dan bagaimana kapasitasnya untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, nanti mengarah ke yang berikutnya, yaitu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan di Aceh. Nanti barangkali dalam diskusi bisa kita lanjutkan, karena tadi Pak Dian menyinggung salah satu produk kombinasi antara wakaf dengan produk komersial yang sebetulnya bisa sangat didorong di perbankan syariah kita. Yang kedua, perbankan syariah di Aceh perlu memperkuat kemitraan dengan pesantren, UMKM, dan komunitas lokal melalui pembiayaan syariah dan pendampingan usaha. Mungkin satu hal, kata kuncinya adalah pendampingan usaha bagi UMKM, karena tanpa pendampingan biasanya UMKM kemudian tidak dapat secara sustain gitu ya, secara sustain tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang besar. Dan yang ketiga, perbankan syariah di Aceh harus menjadi motor penggerak sinergi antar lembaga keuangan syariah, pemerintah dan pelaku ekonomi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Kita sadari bersama saat ini memang secara nasional pun perbankan syariah masih merupakan sektor yang terbesar di keuangan syariah. Demikian juga di Aceh, perbankan syariahnya masih yang mendominasi dibandingkan tentunya pasar modalnya, industri keuangan non-banknya. Karena itu diharapkan BSI terutama barangkali kalau boleh menyebut merek ya, kemudian Bank Aceh itu adalah kemudian menjadi kakak-kakak barangkali senior yang kemudian bisa mendorong gairah keuangan syariah di Aceh. Bisa dikatakan Bank Aceh dan BSI adalah imamnya barangkali ya di dunia perbankan syariah, mudah-mudahan bisa menjadi imam yang baik. Demikian sementara dari saya, nanti kita elaborasi lebih lanjut dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk Pak Deden. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak. Kalau bersemangat di Aceh insya Allah ini makmur Pak. Ya tentu nanti kita akan melihat bagaimana tanggapan dari para audien. Ini juga hadir nih dari Pak Dinas Perikanan kita, Pak Aliman nanti. Tentu Pak Aliman nanti akan memberikan pandangan-pandangannya sejauh mana kemanfaatan bank syariah terutama kepada stakeholder pada sektor-sektor perikanan. Dan tentu juga mungkin ada teman-teman dari pelaku dunia usaha, dari Kadin, IWAPI, saya lihat tadi ada, dan juga dari para praktisi. Karena yang penting adalah kemanfaatannya, seperti apa bank syariah di Aceh tentunya. Dan disimpan dulu, ya, karena kita akan diskusi lebih panjang nanti. Ya untuk selanjutnya, ini kita mintakan pandangan leader insight dari Ahlul Bait kita, ya Bapak Anggoro Cahyo. Terima kasih Pak dan selamat datang sekali lagi di Aceh Pak. Ya kan? Dan mungkin bagaimana strategi-strategi yang akan beliau lakukan untuk memberikan kemanfaatan khususnya dalam operasional Bank Aceh di Aceh dan Indonesia. Kepada Pak Anggoro, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Izin berdiri ya Pak. Pertama-tama terima kasih atas undangan kepada kami di Bank Syariah Indonesia untuk bisa ikut hadir di acara HIPKA. Yang kedua, selamat datang di gedung Landmark BSI, lantai 8. Gedung ini memang selama ini disediakan untuk seluruh warga Aceh yang ingin punya kegiatan-kegiatan, bagian dari literasi keuangan syariah juga. Di lantai ini dan di lantai yang lain juga ada beberapa ruang pertemuan-pertemuan kecil yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan, sering juga beberapa nasabah untuk rapat-rapat kecil, untuk edukasi. Jadi bagian penting juga untuk literasi keuangan syariah. Hadir hari ini juga saya perkenalkan Pak Imsak, ini Regional CEO untuk wilayah Aceh. Sebelumnya Pak Wisnu, dulu juga di sini, jadi enggak sih. Bapak Ibu anggota HIPKA yang saya hormati, jadi kami dari BSI tentu saja sangat antusias untuk bisa diskusi. Tadi saya membaca beberapa
insight yang disampaikan tadi oleh Pak Kamrul Samad, bagaimana kita bisa menciptakan pengusaha yang tangguh dan mandiri, dan bagaimana kolaborasi pengusaha dan perbankan. Dan tentu saja juga tadi Pak Deden juga menyampaikan bagaimana kata kuncinya kolaborasi. Itu adalah bagian penting yang kita bisa diskusikan. Bank Syariah Indonesia tentu saja tadi disampaikan dari 5% menjadi 6% karena salah satunya triggernya konversi Bank Aceh dari 6 ke 7 sekarang 8 itu karena penggabungan 3 bank syariah. Itu menunjukkan bahwa bank-bank syariah yang sebelumnya nggak terlalu besar digabung supaya semakin kuat menjadi besar. Nah ini menjadi besar tentu harus menjadi sehat. Tentu bisa besar dan sehat kalau memang kolaborasinya juga sehat. Nah ini yang kita harus bangun bagaimana bank syariah ini bisa sehat. Tadi Bapak Moderator menyampaikan bagaimana 3 pilar mulai dari halal ekosistem, lalu ekonomi syariahnya dan literasinya menjadi baik. Mungkin kami di sini akan menyampaikannya secara langsung nanti bagaimana halal ekosistemnya, bagaimana ekonomi syariahnya dan literasinya akan terelaborasi di slide-slide ini. Berikut. Ya, kami melihat bahwa potensinya memang besar. Kalau kita lihat Indonesia penduduk muslim besar seperti Pakistan, saat ini Indonesia baru 8%, penetrasinya kalau tadi Pak Deden menyampaikan 7,4%, ya sekitar itu, tapi kalau kita Pakistan sudah 20%. Tentu saja ini kaitannya adalah inklusinya sudah lebih bagus. Literasinya bagus, inklusinya bagus. Tetangga sebelah kita, Malaysia 30%. Ini tantangan bagi kita, karena ternyata di Indonesia, kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu, menurut data OJK juga bahwa literasinya sudah 43%. Dari 100 orang yang ditanya apakah sudah tahu tentang ekonomi syariah, 43% orang sudah tahu. Tapi apakah mereka sudah ke bank syariah? Baru 13% yang tahu. Jadi 100 orang, 43 orang tahu, tapi kalau ditanya apakah sudah bank syariah, 13% baru 13 orang. Tapi kalau di Aceh kan berbeda, semua sudah ke bank syariah. Nah ini tantangannya kenapa ternyata masih banyak dari masyarakat yang tahu tapi belum mau bergabung ke bank syariah. Itu yang menjadi tantangan kami secara nasional. Nah inilah yang kami lihat bagaimana tantangan kami di konteks tadi Pak, di konteks yang ketiga yang tadi literasinya. Berikut, slide berikutnya. Nah bagaimana kami membangun supaya literasi tadi itu sejalan dengan inklusinya. Ternyata bagian terpenting pada saat mereka merasa bahwa oh saya tahu bank syariah, tetapi kenapa saya belum mendaftar ke bank syariah? Karena mereka masih merasa bank syariah itu belum banyak. Makanya tadi waktu Pak Deden sampaikan penggabungan bank syariah, tadi BNI Syariah, Mandiri Syariah dan BRI Syariah itu digabung menjadi satu BSI, salah satunya cabangnya menjadi 1000. Artinya kan kecil-kecil jadi banyak jadi 1000. Menjadi banyak branding BSI-nya, jadi nasabah merasa bahwa oh bank syariah cabangnya banyak. Jadi kalau kita lihat sekarang BSI cabangnya 1000, sudah hampir sama dengan bank-bank besar lainnya. Yang bank A, B, C, D itu ya BRI, Mandiri, BNI, BTN, itu kira-kira itu banknya. Jadi udah nggak kalah. Seharusnya masyarakat selain di Aceh udah nggak harus khawatir ke BSI karena cabangnya sama aja dengan bank lain. Bank terdekat yang 1264 itu, kita 1039 itu ya bank-bank besar depan kita. Jadi udah nggak kalah. Artinya udah nggak ada alasan mereka ke bank syariah. Berikutnya, kalau kita lihat orang kalau bank syariah harus sama dong layanannya, harus ATM-nya harus sama banyaknya, edisinya juga begitu. Di Aceh sendiri kita sudah ada ATM 900 ATM di Aceh saja. Edisi juga begitu, 15.000. Kris 18.000 kris. Jadi angka-angka ini memang kita dorong agar masyarakat tidak ragu untuk ke bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Ini yang kita dorong agar calon nasabah tidak lagi meragukan perbedaan layanan antara bank syariah dan konvensional. Nah inilah yang tadi kita sampaikan juga Pak, bagaimana ekonomi syariah ini mau kita dorong, dari sisi layanannya harusnya udah nggak kalah. Karena cabangnya nggak kalah, mobile bankingnya juga udah nggak kalah. Kita punya aplikasi namanya Beyond. Nah dari sisi literasi, dari sisi aplikasi, sudah kita dorong supaya sama. Berikutnya, slide berikut. Nah itulah sebabnya maka dari tahun ke tahun, tadi Pak Deden juga sampaikan, pertumbuhan BSI selalu saja di atas industri perbankan nasional.
Contoh, pembiayaan tumbuh 14%, 14,9%. Perbankan nasional tumbuhnya 8%. Itu yang paling terlihat. Kenapa? Ya karena memang karena size syariah belum terlalu besar. Tapi intinya adalah kalau pertumbuhan terus konsisten seperti ini, harusnya semakin lama market share-nya perlahan akan meningkat. Nah, Indah tentu saja hal ini juga yang akan terlihat nantinya kalau di Aceh ini kita bisa terus tumbuh dengan sehat, maka ujung akhirnya market share di Aceh juga akan kontribusi kepada nasional. Dan yang terpenting adalah Bank Syariah ini karena Bank Syariah membayar zakat 2,5% dari laba perusahaan, maka sampai dengan saat ini Bank Syariah Indonesia sudah membayarkan zakat hampir 1 triliun rupiah. Karena dari 2,5% dari laba perusahaan, kita membayar zakat. Jadi nasabah Bank Syariah itu tidak hanya dia membayar zakat pribadi, tetapi pada saat dia berbank dengan Bank Syariah, setiap keuntungan dari perusahaan akan dibayarkan zakatnya. Itu yang nasabah juga mungkin secara tidak sadar ikut membayar zakat karena apa? Berbank dengan bank syariah. Berikutnya lagi, slide berikutnya. Nah, ini bagaimana dukungan penuh BSI di Aceh karena memang selain Bank Aceh adalah BSI, maka kita dan Bank Aceh harus sama-sama memastikan penetrasi di Aceh bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Aceh. Saat ini tadi ATM 910, edisi 1700, Beyond sudah 649.000, Agen 18.000, Kris 53.000. BSI Net adalah yang di aplikasi. Ini yang kita miliki sekarang. Saat ini kita punya 3 area besar, ke depan kita akan pecah jadi 6 area supaya lebih tajam untuk kita menggarap di Aceh ini. Berikut lagi. Nah, ini yang bicara tadi bagaimana kita menggarap ekosistem halal. Salah satunya adalah bagaimana kita masuk ke haji dan umroh, salah satu ekosistem yang kita garap. Juga UMKM yang selama ini kita fokus kepada ekosistem halal. Selain produk emas yang selama ini memang jadi fokus kita juga di Aceh ada UMKM Center untuk kita bisa bersama-sama membangun kapasitas di komersil, karena selama ini tadi Pak Deden sampaikan masih banyak juga yang di consumer. Nah, ini yang kita dorong. Terakhir kemarin kita juga membuka rumah Quran, tadi Pak Wagub juga sampaikan, bagian dari spirit kita sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual. Sosial tadi UMKM, spiritual adalah rumah Quran. Ini bagian yang kita dorong terus agar bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional yang kebanyakan ke finansial. Berikutnya lagi. Ya, ini beberapa hal yang kita lakukan untuk keuangan syariah, semata-mata tadi mendorong ekonomi syariahnya, literasinya dengan program-program promosi dan juga halal ekosistemnya. Di BSI Expo ini banyak kegiatan yang mendorong ke halal ekosistem. Berikut. Ya, ini program pemerintah. Koperasi Desa Merah Putih, lalu makan bergizi gratis, dapur, ini juga bagian yang kita fokuskan. Untuk KDMP, karena BSI fokus di Aceh, maka kita akan sangat fokus untuk bagaimana kita bisa membantu koperasi-koperasi yang memang nantinya akan fokus ke KDMP bisa berjalan. Sama-sama belajar, karena sama baru mulai, sama-sama belajar. Artinya, kemarin bicara dengan Pak Wagub juga, mari kita lihat mana yang akan jadi fokus. Beberapa kecamatan yang fokus, ayo kita dampingi bersama dengan Dinas Koperasi juga, supaya bisa jalan. Dengan BUMN, dengan Bulog dan sebagainya akan mensuplai barang dagangannya. Supaya apa? Supaya bisa, kalaupun mau minjam, benar-benar bisa berputar uangnya. Termasuk juga dapur-dapur makan bergizi gratis. Ini yang kita lihat sebagai peluang di depan, kalau dapur ini bisa berjalan, Koperasi Desa Merah Putih yang di Aceh ada 6.497 yayasan yang sudah terdaftar, yang bisa berjalan nanti mulai dari 140 kalau nggak salah, itu bisa kita mulai. Karena akan muncul pengusaha-pengusaha baru di koperasi. Berikutnya lagi. Ya, ini program pemberdayaan juga begitu, sudah ada beberapa program pemberdayaan di Aceh. Lanjut. Berikut, ayo. Ya. 4 tahun terakhir, bukan sekedar angka, ia adalah jejak perjuangan. Ya, jejak ya, ini ada beberapa kegiatan kita bisa sampaikan apa saja yang sudah dilakukan di Aceh. Silakan.
Sebagai penutup ya Pak. 4 tahun terakhir, bukan sekedar angka, ia adalah jejak perjuangan, jejak ketulusan, kerja keras, dan harapan. BSI hadir di tengah masyarakat, menjadi bagian dari solusi pembangunan bangsa, melalui pertumbuhan ekonomi syariah, serta pemberdayaan dana zakat dan infak. Tak terkecuali masyarakat Provinsi Aceh yang menjadi pelopor syariah di Indonesia. Perjuangan kami membangun ekonomi Aceh dimulai dari pembangunan gedung landmark serta outlet yang tersebar di seluruh wilayah untuk menjangkau masyarakat seluruh pelosok negeri. Perjuangan kami terus berlanjut, berkontribusi dalam pengembangan perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah, serta melalui program sentra UMKM dan Desa Berdaya Sejahtera Indonesia dengan pemberdayaan dana zakat dan infak. Kami juga membangun UMKM Center sebagai pusat pelatihan, pendampingan bisnis, dan pendampingan pembiayaan dalam mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas. Langkah ini menjadi wujud komitmen kami, Purpose Beyond Profit, menghasilkan dampak sosial yang nyata, menjunjung keberkahan dunia dan akhirat, serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Kami terus melanjutkan perjuangan, meningkatkan edukasi dan literasi pendidikan syariah menjadi bagian penting dalam proses perjuangan. Melalui program Rumah Quran Bina Santri Indonesia, kami memiliki tujuan membentuk generasi berkelanjutan yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama pemerintah, akademisi, dan masyarakat, kita perkuat sinergi untuk pendidikan berkelanjutan. Hal ini kami lakukan sebagai salah satu perwujudan nyata dari BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggoro, mari kita beri aplaus untuk Pak Anggoro. Terima kasih Pak Anggoro, memang ini sangat mencerahkan. Memang dulu kalau sebelum Pak Anggoro itu BSI kadang aplikasinya suka bermasalah. Ya, nah, tapi kenapa sekarang udah jarang masalahnya, mungkin sejak Pak Anggoro jadi dirutnya. Oke, Pak. Baik, tentu tadi juga sebelumnya Pak Wagub juga menyampaikan bahwasanya ini BSI sudah membangun sebuah landmark yang menjadi ikon kota Banda Aceh dan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Terima kasih kita ini kepada BSI yang sudah menjadikan Aceh sebagai titik untuk menuju bagaimana ekonomi syariah bisa menjadi pioner di Indonesia. Kemudian selanjutnya Pak Wagub juga menyampaikan bahwasanya kalau BSI punya landmark, Bank Aceh belum punya kantor. Ini juga menjadi persoalan dalam tatanan bank syariah. Tapi bukan hanya masalah kantor tidak punya, Bank Aceh hari ini direktur pun belum punya Pak, di rootnya. Nah ini mungkin ini PR juga untuk OJK, kenapa ini bisa terjadi dan apakah jangan sampai ini mengganggu, bahkan menurunkan kinerja perbankan yang dampaknya nanti dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi Aceh. Tentu ini kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Deden, apa yang disampaikan oleh Pak Anggoro, dan tentunya ini Pak Deden ini kan ibaratnya kalau di polisi ini propamnya ini. Ya, ini propam perbankan syariah khususnya ini ada Pak Deden. Jadi dan ini Pak, ini para audien ini juga ada pelaku dunia usaha, para akademisi dan juga ini ada pembina dari beberapa UMKM yang juga turut merasakan bagaimana kiprah daripada kinerja Bank Syariah dalam tatanan pembinaan dunia usaha di Aceh. Mungkin diskusi ini akan kita lanjutkan dengan pandangan, pendapat, juga mungkin apa yang dirasakan ya oleh para audien terkait dengan perkembangan Bank Syariah di Aceh. Dan ini kita akan berikan kesempatan dan ya, baik Bang, yang pertama, ya Pak Aliman, bagus, yang ada 3. Oke Bang, ini pelaku usaha Bang, dan beliau ini punya rumah makan, dan nanti mungkin kita diundang Bang.
Terima kasih Abi. Ya baik, yang pertama yang di samping Pak Prof. Samsul, siapa Bang? Nama disebutkan ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Nama saya Jubir Marzuki. Memang tadi sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Pak Deden tentang pertumbuhan perbankan syariah. Cuma di sini sedikit menggelitik pemikiran saya. Pertumbuhan bank sangat bagus. Cuman kita berharap ke depan bagaimana pertumbuhan Aceh dengan adanya bank syariah. Sebagaimana kita ketahui Pak, Aceh hari ini provinsi termiskin nomor 1 di Sumatera. Kenapa? Karena ini kami masih sangat butuh dukungan pembiayaan. Hari ini Pak, pangan Aceh per tahun itu kalau kita lihat itu 51 triliun. 30 triliun itu kami berbelanja ke Sumatera Utara. Andai kata dana 30 triliun ini bisa berputar di Aceh, punya akses pembiayaan yang memadai, angka kemiskinan Aceh bisa dikatakan 0, Pak. Dalam setahun angka kemiskinan Aceh bisa 0. Ini memang saya ketahui Bank BSI mungkin mengucurkan pembiayaan di Aceh itu sampai 27 triliun, mungkin lebih. Tapi nggak tahu di sektor apa, kami nggak tahu. Andai kata ke depannya BSI mau core di sektor pertanian dan peternakan, saya hitung-hitung, kalau misalnya seperti di bawang itu, bawang merah Pak, 75 triliun Bapak, 75 miliar Bapak berani investasi pembiayaan di bawang merah, itu akan ada benefit sekitar 400 miliar Pak. Juga di sektor peternakan ayam petelur misalnya. Dengan misalnya BSI berani nanti sekitar 1 triliun, itu akan mendapatkan benefit sekitar 1,4 triliun Pak. Berarti ada selisih sekitar 400 miliar per tahunnya. Jadi dengan pembiayaan kalau saya hitung-hitung 2,5 triliun saja BSI bisa akses, itu akan menekan angka kemiskinan Aceh itu sekitar 8% Pak. Ini ke depan yang sangat kita harapkan mungkin BSI Pak. Karena mungkin BSI yang banyak uang Pak. Nah, jadi nggak perlu ragu Pak sebenarnya kalau di sektor pertanian dan peternakan. Dan ini memang sektor yang kapanpun perang pun sekalipun ini dibutuhkan. Nggak mungkin kita walaupun perang nggak makan Pak. Baik Pak Marzuki. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marzuki. Selanjutnya Pak Aliman. Ini Pak Aliman ini Kepala Dinas Perikanan Pak di Aceh. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih para narasumber, Bapak Moderator dan Ketua HIPKA Aceh. Mohon izin kami sebagai anggota KAHMI nih Pak. Ya karena sebagai KAHMI ini di samping memang banyak anggota kita yang sudah menjadi anggota HIPKA, tapi juga banyak yang di luar itu, di mana bukan hanya pengusaha, tapi juga pegawai negeri sipil juga banyak ternyata Pak. Ya salah satu sebetulnya keluhan kawan-kawan ini kan para anggota HIPKA dan juga anggota HMI lainnya banyak juga ternyata yang sudah mampu untuk melaksanakan umrah misalnya Pak. Ya. Nah, jadi ada keluhan, ini ketika mereka melakukan umrah, itu nggak bisa narik uang di Mekah Pak, ataupun di Madinah. Tapi kalau BSI bisa Pak, alhamdulillah nih, ya. Kalau Bang Aceh yang belum bisa. Nah ini maksudnya mereka menganggap
berarti memang belum sama ini ya antara Bank Aceh dengan bank konvensional. Padahal sebelumnya sampaikan oh sama aja gitu kan, bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Nah, tapi ternyata Bank Aceh belum, meskipun BSI sudah bisa, tapi masih dianggap oh berarti memang beda syariah dengan konvensional kan gitu Pak. Nah harapannya ke depan mungkin ini bisa didorong Pak, sehingga mungkin Bank Aceh juga ini bisa seperti Bank BSI lah, atau bahkan lebih hebat dari BSI. Nggak apa-apa ya Pak CO ya. Kemudian Pak selanjutnya Pak, ini karena sudah disampaikan oleh moderator terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Nah ini kami sering mendapat laporan dari teman-teman memang ini bahwa perbankan ini masih sangat sedikit sekali masuk di sektor kelautan dan perikanan. Nah ini keluhan dari para pelaku usaha di sektor ini banyak sekali Pak. Memang kami pernah mendengar bahwa sektor kelautan dan perikanan ini merupakan salah satu sektor yang banyak kredit macetnya. Ya tapi saya kira ini kan nggak bisa jadi alasan kita Pak ya. Apalagi kita nih di Aceh nih, pemerintah Aceh, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, ini sudah mencanangkan Pak, sektor pertanian, kelautan perikanan, peternakan, ini merupakan 3 sektor yang menjadi andalan pembangunan Aceh. Karena memang ketiga sektor inilah yang paling banyak masyarakat kita, ya. Karena memang masih banyak berada di pedesaan dan sebagainya. Andai sektor ini bisa maju, maka Aceh akan bisa maju. Nah, tapi bagaimana mereka bisa maju kalau untuk akses kredit saja susah gitu, ya. Makanya kalaupun nanti tadi ada alasan banyak kredit macetnya, barangkali mungkin ya para ahli bisa carikan Pak seperti apa kira-kira mekanismenya sehingga kita bisa membina mereka sehingga nggak macet. Nah, kalau itu kita jadikan alasan maka saya kira nggak akan pernah berkembang. Nah, oleh karena itu perlu saya kira terobosan agar sektor ini, karena kita tahu nih Aceh ini hampir dikelilingi oleh laut Pak. Ya, jadi kalau sektor ini maju, saya kira Aceh akan maju. Kami sudah sampaikan kita mendekat perikanan maju, Aceh sejahtera. Itu Pak. Ini ya. Mungkin demikian saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Liman. Ya, mungkin kita gabung aja dulu Pak ya, keempat penanya ini. Yang Dinda di belakang tadi. Ya, silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fidal Wahyar. Saya dari Sigli, Kabupaten Pidi. Saya bergerak di bidang usaha florist dan printing. Alhamdulillah sudah berjalan selama 7 tahun. Dan kemarin tahun 2024 saya membeli mesin cetak print ya. Mungkin ini menjadi catatan bagi Pak Anggoro karena hadir langsung. Saya juga punya sejarah dan catatan buruk di gedung ini, Pak. Jadi gini, Pak, saya berjalan bisnis, alhamdulillah selama 6 tahun tanpa kendala apapun. Kemarin 2024 saya membeli mesin percetakan dan kita tahu bahwa mesin percetakan ini tidak murah harganya. Kurang lebih 350 juta. Saya kemarin mencari solusi bagaimana untuk mendapatkan uang setengah dari 350 juta ini. Jadi ini bukan curhat ya, sedikit motivasi ataupun unek-unek saya selaku di sini hadir langsung Pak Anggoro. Jadi jalan kemudian saya mengambil uang di kredit di bank, sebut saja bank Aceh Syariah. Dengan catatan saya sudah mengajukan kredit ke bank BSI.
Jadi tanpa tidak ada anggunan yang lebih mencukupi, sedangkan di Bank Aceh Syariah anggunan dengan pas-pasan dan alhamdulillah berhasil. Jadi di tahun 2024 selesai saya membeli mesin dan alhamdulillah saya punya cetak spanduk di punya proyek KIP dengan alhamdulillah cetak di tempat saya. Dan 2024 kemarin saya ke bank ini, ke gedung ini tanggal 14 September. Kalau di Instagram saya bisa dicari Fidal Floris, mungkin Fidal Ahyar, mungkin ada di situ unek-unek dan curhat saya terkait dengan pelayanan di sini. Jadi terpaksa saya keluar dari gedung ini dan mengeluarkan jurus orang dalam. Harus menelepon orang dalam dan saya menarik di BSI tempat lain. Jadi Pak Anggoro, saya sebagai pengusaha dan perintis dari nol Pak. Dari nol saya membuka usaha papan bunga. Dan alhamdulillah sudah 7 tahun dan sudah membeli mesin dan saya orang pertama yang pencetus papan bunga print atau spanduk di Kabupaten Pidi, Pak. Dan sekarang mungkin sudah melebar kemana-mana dan semuanya yang adik-adik HMI yang ingin belajar di tempat saya semuanya saya ajarin tanpa menutup satupun rahasia bagaimana membuka usaha, memulai usaha. Jadi ini undang-undang saya mungkin bisa diperbaiki oleh bank yang sangat saya banggakan ini. BSI ini menjadi suatu perkembangan usaha dari kami dan juga masyarakat Pidi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kemarin saya di BSI juga sampai sekarang menjadi bukan nasabah prioritas, tapi saya tetap menggunakan BSI ini sebagai rekening untuk perdagangan jalannya usaha. Jadi Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya keluarkan undang-undang atau bisa Bapak menjadi catatan untuk kedepannya. Okay. Sebelumnya belum Bapak Eko sebagai Dirut BSI di sini ya, Dirut BSI di Aceh. Ya, mungkin ini menjadi catatan penting untuk Bapak. Terima kasih, sekian. Billahi taufik wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, ini curhatnya ini. Ya. Ya, selanjutnya ini yang terakhir untuk session ini, ya Abi Jafar. Tolong mic-nya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, moderator, Kepala BSI dan OJK. Izinkan nama saya Jafaruddin Husin. Saya ingin memberi sedikit tanggapan terhadap apa yang telah Bapak presentasi tadi. Yang pertama kepada Bapak OJK, barangkali Bapak di Jakarta, ada satu kesan bagi saya bahwa OJK di Aceh ini belum maksimal untuk membimbing atau mengawasi bank, Bapak. Contohnya ada beberapa bank BPR yang sudah terlanjur kolab baru diketahui. Dan ini dampaknya sangat luas kepada pembiayaan-pembiayaan UKM, masyarakat-masyarakat yang perlu uang 50 juta, 100 juta. Itu dengan kolabnya beberapa bank BPR, itu tentunya jaringannya terputus. Bank-bank yang kami maksud misalnya Bank BPR Takengon, BPR Birun, BPR Luk Semawe, itu terjadi insight trading semuanya, kropos, sehingga baru diketahui sudah hancur, sudah lebur, tidak bisa diselamatkan lagi. Dan sekarang
Ada satu bank di Langsa, itu bank apa Pak? Itu? Bank, ada bank di Langsa, nggak perlu kita sebutin. Ini sudah juga lampu merah. Yang ingin pertanyaan saya, ini kan kerugian ini akan ditanggung oleh LPS dan pemerintah akan rugi untuk menutupi itu. Padahal pemerintah sudah menempatkan OJK di Aceh untuk mengawasi apa yang terjadi mulai lampu kuning sampai lampu yang akan berlaku selanjutnya. Selanjutnya kepada BSI dan apa yang telah digambarkan tadi itu adalah suatu ranah grafik-grafik yang sulit bagi kami orang-orang yang praktisi ini untuk menjabarkannya. Kecuali di kampus itu bisa kita bagaimana grafik-grafik tadi, NPL-nya bagaimana macam-macam. Butuh waktu, butuh energi untuk kita cerna. Tapi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan di forum ini, bahwa bank bisa saja menciptakan modul dan sebagainya perkembangan, tetapi bank adalah ingin melayani masyarakat. Yang ingin saya sampaikan, bahwa masyarakat sekarang ekonomi sedang lesu Bapak. Saya menunggu Pak Muhajir Effendi datang kemari, karena dia dekat dengan kekuasaan, bisa masuk poin-poin yang ingin saya sampaikan. Karena sekarang orang hanya menghitung bagaimana kehidupan di rumah itu ada. Dan banyak pengusaha-pengusaha, baik pengusaha yang level atas sudah bangkrut Bapak. Dan ada yang level-level warung kopi itu ada tutup buka. Hanya beberapa warung kopi yang berpindah orang-orang untuk minum sore dan sebagainya. Tidak baik-baik saja. Tadi ada tergambar juga ada NPL di Aceh itu sampai 5%. Itu tinggi Pak. Sebenarnya harus di bawah 2 yang bagus. Berarti bawa banyak uang yang sedang tidak sanggup dia berbayar. Tidak sanggup dia tutupi kredit-kredit macet itu. Jadi bagaimana sekarang kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah ini dengan uang ketat, hotel sudah ini, restoran sudah tutup, saya sudah rumahkan pegawai. Sehingga pada saat terakhir dia negosiasi, dia minta turun gaji supaya bisa hidup keluarga. Berarti saya berembuk dengan keluarga bahwa ketimbang kita ini pasti Allah akan bantu kita. Kita turunkan gaji sedikit tapi pegawai tidak kita pecat. Kenapa? Karena nggak ada orang pergi. Udah lesu Bapak. Ini akibat, kalau saya orang bodoh ini, salah langkahnya Bapak Presiden Prabowo untuk mencanangkan, mendidantarakan semuanya, perlu uang, perlu investasi, nikul dan sebagainya. Sehingga uang yang beredar di masyarakat dengan dihematnya tidak ditransfer uang, hotel mati, UKM tidak hidup, dan jatuh kepada kemiskinan. CCTV harus banyak sekarang di rumah-rumah karena sudah banyak terjadi pencurian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang forum kita ini memang agak lebih kompleks Pak ya. Ada curhat, ada harapan, macam-macam nih, ya kan? Dan mudah-mudahan ini para pemateri kita, insya Allah dengan kompetensi dan kewenangan yang melekat pada beliau, mudah-mudahan ini menjadi solusi kita dalam dunia usaha di Aceh. Yang pertama Pak, mungkin selanjutnya silakan ditanggapi Pak, mungkin Pak Deden dulu atau silakan Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan, masukan. Mungkin yang pertama tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Aceh, Pak ya. Memang harapannya adalah bahwa tentu disampaikan tadi bahwa butuh dukungan pembiayaan. Betul Bapak, memang secara umum saja biasanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi suatu negara itu memang sangat berhubungan erat dengan pemberian kredit atau pembiayaan Pak ya. Karena memang biasanya itulah salah satu sumber dari pertumbuhan ekonomi. Nah karena itu memang kalau kita lihat di Aceh, tadi ada data sebetulnya di slide yang kami sampaikan. Di bulan Juni terakhir ini ada satu fenomena bahwa ternyata di Aceh itu
dana pihak ketiga di bulan Juni Pak, dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh bank itu lebih rendah dibanding dengan pembiayaannya. Jadi mudah-mudahan nih Bapak ya, dengan posisi seperti ini sebetulnya upaya yang dilakukan oleh bank-bank kita yang ada di sini itu juga sudah berupaya gitu lah Pak ya untuk memberikan pendanaan. Tetapi memang ternyata tidak mudah juga menghimpun dana di Aceh ini tampaknya. Saya melihat tentunya dari data Pak ya, tadi dari data kalau misalnya bisa ditampilkan mungkin lebih terlihat sih ya. Tapi tadi di bulan Juni memang seperti itu. Sehingga artinya memang kalau tidak salah mungkin nanti Pak Anggoro mungkin kalau ada data di BSI pun mungkin istilahnya rasio LDF-DR-nya sudah 130% Pak. Artinya pembiayaan yang diberikan oleh BSI sudah lebih tinggi daripada dana pihak ketiga atau tabungan, mungkin mudahnya ya, dalam bentuk tabungan, deposito, giro yang dihimpun di Aceh. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita bersama barangkali. Kita harus kembali ekosistem ekonomi kita. Berarti selama ini artinya BSI harus menghimpun dana dari tempat lain kemudian dibawa ke Aceh untuk disalurkan sebagai pembiayaan. Nah ini mungkin harus menjadi perhatian kita bersama juga. Mari mudah-mudahan nanti ke depan semakin banyak juga masyarakat Aceh kemudian yang menyimpan dananya di bank-bank kita di Aceh. Apakah itu karena memang ada dana dari masyarakat Aceh yang disimpan di luar? Atau karena memang ukuran ekonomi Aceh di sisi dananya memang ada segitu. Ini Pak yang mungkin memang jadi harus kita lihat juga nih. Tapi tentunya kami juga berharap kalau memang kemudian kemampuan dari masing-masing bank itu ada, tentunya kami berharap bahwa kemudian dana itu disalurkan di Aceh gitu Pak. Mudah-mudahan nanti ya. Mungkin nanti Pak Anggoro dapat lebih menambahkan informasi yang ada. Kemudian tadi menarik terkait dengan jamaah umroh dan mungkin haji juga gitu ya. Yang ada yang tidak bisa menarik uangnya di Mekah atau Madinah. Ini mungkin nanti Bapak Ibu dari Bank Aceh tadi kebetulan karena disebutkan dari Bank Aceh yang belum dapat. Memang ini tentu tadi Pak kembali kepada kemampuan dari IT-nya, kemampuan dari bank itu kemudian dari sisi pelayanannya Pak. Kalau kemudian tadi bermodalkan dengan digitalisasi pengembangan IT yang dilakukan oleh BSI, nanti mungkin Pak Anggoro bisa mengelaborasi bagaimana upaya yang dilakukan oleh BSI melalui aplikasinya yang terus diperbaiki. Sehingga memang sebetulnya ini bukan masalah syariah atau bukan syariah ya Pak ya, tapi memang jadinya dipersepsikan seolah-olah wah syariah itu layanannya kurang gitu. Tapi sebetulnya bank konvensional juga mereka yang tidak berinvestasi di IT ada juga yang tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi memang kemampuan layanan, kapasitas dari bank ini memang kadang-kadang juga jadinya larinya ke persepsi seolah-olah kalau syariah tidak bisa, konvensional bisa. Sebetulnya sekali lagi mungkin saya sampaikan tidak demikian itu, tapi ini adalah karena memang beberapa bank mungkin belum mampu untuk melakukan layanan tersebut. Kemudian yang menarik juga ini adalah dari sektor-sektor tertentu tadi Pak yang disampaikan, perikanan, pertanian gitu. Mungkin ini menjadi perhatian kita bersama karena bank pasti sudah mempunyai strategi segmen mana yang akan dibiayai dan termasuk ini tadi disebutkan oleh Pak Aliman ya Pak ya, persepsi risiko gitu. Ada sektor tertentu, industri tertentu yang dianggap memiliki risiko tinggi. Tadi tergelitik juga saya karena tadi Bapak sampaikan bagaimana kira-kira ada enggak sebetulnya skim-skim
yang bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Sebetulnya mungkin ada, nanti kita lihat apakah itu bisa dilakukan. Yang pertama sebetulnya tadi ada kunci kolaborasi Pak yang bisa kita manfaatkan. Kunci kolaborasi misalnya tadi kerjasamanya, misalnya tadi di perikanan ya, antara nelayan atau pelaku di industri perikanan, bank, dan dinas perikanan misalnya. Yaitu dalam bentuk pembinaan Bapak. Artinya, dalam tanda petik, artinya BSI akan lebih nyaman barangkali kalau menyalurkan ke sektor ini, ke industri, ke segmen perikanan, kalau kemudian nelayan-nelayan ini di bawah binaan dinas perikanan. Karena mungkin yakin bahwa ini kompetensinya, pengetahuannya, kemampuannya lebih baik gitu. Ini sebetulnya seperti semacam ada kayak penjaminan jadinya gitu. Tapi penjaminan tidak dalam bentuk uang, tapi penjaminan dalam bentuk keyakinan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor tertentu. Yang berikutnya mungkin juga perlu kita lihat sebetulnya ada yang namanya asuransi mikro itu ya Pak ya. Asuransi mikro untuk sektor tertentu. Asuransi mikro di sektor pertanian itu sebetulnya sudah ada. Nah ini memang kembali tadi yang saya sampaikan, apakah kemudian industri asuransi, mestinya kan di sini harusnya asuransi syariah ya, asuransi syariah atau takaful sudah tersedia. Nah ini menjadi pengembangan perbankan syariah sekali lagi memang jadi harus bersamaan dengan industri keuangan lainnya. Mungkin nanti ke depan kita lihat lagi terkait dengan asuransi dan penjaminnya di sektor tertentu ini. Ini mungkin akan sangat jadi menarik nih. Kemudian yang terkait dengan tadi Pak Jafarudin, memang betul Pak, saya dari Jakarta, jadi mungkin ini akan menjadi perhatian tentunya. Tetapi yang lebih tahu tentu kondisinya dari KOJK Aceh Pak ya. Tetapi memang kalau secara umum Pak memang pengawasan bank itu memang agak unik Pak. Jadi sebetulnya kalau sesuatu terjadi misalnya di dalam suatu bank tentu ada langkah-langkah yang sudah dilakukan sebetulnya Bapak. Tapi memang tidak selalu bahwa langkah ini kemudian bisa langsung segera menyehatkan bank itu gitu Pak ya. Sehingga kemudian langkah selanjutnya tentu misalnya sampai berdiskusi dengan pemilik, kemudian barangkali ada investor yang masuk gitu, dan ini memang langkah-langkah yang dilakukan ini biasanya tidak cepat Bapak, memang memerlukan waktu. Meskipun akhirnya belum tentu nanti akhirnya ada investor yang mau masuk, sehingga akhirnya memang mungkin untuk beberapa bank berujung kepada ini Pak ya, kepada likuidasi atau cabut izin usaha. Kita beruntung sebetulnya di Indonesia sudah punya lembaga penjamin simpanan. Memang LPS ini nantinya kalau pinjaman-pinjaman yang simpanan-simpanan yang di bawah 2 miliar dan tingkat bunganya sesuai dengan penjaminan yang dari LPS, itu memang nanti nasabah itu akan dapat kembali dananya ya Pak ya. Memang perlu waktu Bapak, perlu waktu tidak langsung. Dan kita beruntung, kenapa saya sampaikan beruntung tadi karena ada LPS, karena LPS itu dananya itu berasal dari iuran bank-bank sendiri Pak, dari bank, jadi bukan berasal dari dana APBN. Jadi mudah-mudahan tadi, makanya kami merasa beruntung sebetulnya Pak Anggoro, Bapak Ibu yang dari industri keuangan di sini, di perbankan, itu setiap bulannya membayar namanya premi Pak, premi asuransi dibayarkan ke LPS. Jadi mudah-mudahan meskipun memang kalaupun nantinya ada bank-bank yang kemudian terpaksa tadi harus ditutup gitu, tetapi dengan adanya LPS tidak terjadi kerugian masyarakat, mungkin waktu ya Pak ya, memang jadi agak terhambat. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Anggoro di. Baik, terima kasih Pak Deden. Ya, selanjutnya mungkin Pak Anggoro nih Pak. Ini kan mengintervensi BSI agar Aceh tidak lagi terjebak sebagai daerah termiskin di Sumatera Pak Marzuki ya.
Ya, dan juga mungkin untuk akses pembiayaan teman-teman bagaimana bisa lebih mudah. Silakan Bang Goro. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih Pak Marzuki, Pak Aliman, Pak Ahyar, Pak Jafar. Tentu forum ini jadi forum feedback juga buat kami. Pak Ahyar, saya minta maaf karena tadi ada masukan yang baik, kurang nyaman terkait dengan layanan tim kami. Terima kasih juga masih menggunakan BSI untuk operasionalnya. Ini ada Pak Imsak juga di sini, nanti perbaikan ke depan tentu saja harus dilakukan terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan. Silakan nanti Pak Imsak bisa tindak lanjuti yang terkait dengan tadi pinjaman. Yang berikutnya adalah apakah BSI ini selama ini bagaimana kontribusi kepada Aceh? Nah tadi Pak Deden sudah sampaikan. Bapak Ibu, BSI di Aceh ini saat ini dana yang terkumpul dari masyarakat sebesar 18 triliun rupiah. Dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan adalah 24 triliun rupiah. Jadi ada 6 triliun rupiah dana dari kantor pusat yang dibawa ke Aceh untuk pembiayaan di Aceh. Jadi fungsi intermediasinya itu sudah sebagian dari kantor pusat. Jumlah pembiayaan di Aceh ini kepada 264.900 debitur atau penerima pembiayaan. Jadi hampir 300.000. Jadi ini adalah bagian yang sama-sama kita bangun. Dan Bapak Ibu, di Aceh ini kami memiliki kantor cabang, 150 kantor cabang, 3.000 karyawan dan semua sebagian besar adalah putra daerah. Jadi sebenarnya yang bekerja di sini ya putra daerah Aceh juga, Pak. Jadi namanya bukan secara Indonesia, tetapi sebenarnya putra daerah juga yang bekerja di sini. Jadi apapun hasil kerja di sini adalah putra daerah juga. Jadi kalau tadi apakah kita dalam pembiayaan melihat potensi daerah? Pasti. Karena yang ketemu juga keluarga kita juga, sesama keluarga besar juga. Apakah kita menggunakan asas-asas prudensial? Pasti. Karena di syariah ini kan antara pemilik dana dan penerima dana di konsep syariah saling berhubungan. Karena kalau dananya yang ditempatkan lalu tidak menghasilkan, kan nanti nisbahnya akan berbeda. Kan itu jadi memang akan sangat hati-hati. Tetapi tadi disampaikan oleh Pak Deden sangat tepat. Justru dengan adanya HIPKA ini Pak, justru kami sangat tertarik karena dengan adanya HIPKA ini justru pendampingan kepada para pengusaha itulah yang kita sama-sama kita bangun Pak. Karena pengusaha-pengusaha di UMKM Center kami itu yang kami lihat, permodalan memang satu hal, tetapi peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan kemampuan peningkatan kapasitas dalam usaha itu juga penting Pak. Karena banyak kasih modal kalau nggak punya kemampuan berbisnis, pengelolaan produk juga nggak akan bisa survive. Juga tadi konteksnya petani atau nelayan, juga hal begitu tadi yang disampaikan Pak Deden betul juga, bahwa pendampingan, kolaborasi itu penting. Seperti halnya Koperasi Desa Merah Putih, kan konsepnya ada pendampingan, nanti peningkatan kemampuan oleh Dinas Koperasi. Gitu. Jadi sesuatu yang saling berdampingan. Produk-produk disuplai oleh BUMN, Bulog, lalu Pertamina dengan gasnya, perbankan di permodalannya. Jadi memang membangun kemampuan pengusaha UMKM ini nggak bisa bank sendiri Pak. Kita harus sama-sama. Nah HIPKA menurut kami bagian terpenting bersama perbankan untuk ayo Pak kita sama-sama. Karena kalau hanya bank yang masuk Pak, nanti begitu nggak lancar, mereka malah jadi susah Pak. Begitu nggak lancar, jadi kredit macet, malah dia nggak bisa kemana-mana Pak. Nggak bisa akses ke bank manapun jadi nggak bisa, malah sulit gitu. Kita nggak kepingin, malah dia nggak punya akses. Jadi kita kepingin kan setiap penyaluran ini menjadikan mereka lebih naik kelas gitu. Jadi khusus untuk Aceh, kami menyampaikan kalau tadi FDR atau LDR sudah 130%. Jadi kita sudah meminjam. Saya dipesan oleh Ketua HIPKA, ini waktu kita ini hanya sampai jam 5. Ya. Jadi ini masih ada kesempatan. Saya pikir ini mungkin untuk 1 atau 2 saja. Ya. 2 saja. Ya, siapa yang belakang Bang? 1 lagi? Oke. Ya. Prof nanti ini pandangan aja Bang. Ya ada 3 ya. Dan Pak Prof terakhir. Ya silakan. Di belakang.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umri dari kami Aceh. Adapun yang ingin saya tanyakan ada beberapa poin. Yang pertama itu masalah sekarang UMKM yang lagi senternya Pak ya. BSI melakukan pembinaan UMKM. Bank Aceh melakukan pembinaan UKM. Bank Indonesia melakukan pembinaan UKM. Pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat juga melakukan pembinaan UMKM. Jadi bagaimana sebenarnya nih Pak? Semua melakukan pembinaan UMKM. Masyarakat juga tidak ada yang maju-majunya Pak, seperti itu juga. Nah, maunya bagaimana sekarang? Apakah bisa nggak BSI melakukan hal yang lain? Dia pemerintah melakukan pembinaan UMKM, terus Bank BI juga melakukan yang lain, terus Bank Aceh juga melakukan yang lain. Artinya gini, Bank BSI mungkin memberikan bantuan kredit mikro, Bank Aceh melakukan kredit apa gitu. Atau lagi Bank BI memberikan jaminan apa. Jadi kalau semua UMKM kita bingung Pak. Akhirnya timbul pertanyaan yang kedua, yang mana yang naik kelas Pak? Kan gitu. Saya belum pernah lihat UMKM di Aceh ini naik kelas Pak. Malah mereka tetap tinggal kelas. Kenapa? Supaya banyak bantuan. Nah ini yang terjadi Pak selama ini. Jadi bagaimana kita mendorong UMKM ini untuk naik kelas? Nah tidak ada Pak. Saya sudah cek beberapa UMKM yang ada di Aceh tidak mau naik kelas. Itu Pak, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, nyambung lagi pertanyaannya Pak. Sekarang pemerintah pusat melakukan TKDN. Nah, TKDN mungkin tingkat komponen dalam negeri Pak. Ini semua pelaku usaha diharuskan untuk melakukan registrasi di TKDN untuk penjualan. Khususnya kepada pemerintah. Bagaimana dengan hal ini lagi Pak? Jadi rentetan masalah makin banyak, tapi penyelesaiannya juga tetap seperti tadi naik kelas, tapi nggak pernah naik kelas. Ya, habis itu pengusaha yang di luar dia tuh harus menggunakan masuk ke BSI atau Bank Aceh investor. Rumit sekali Bapak. Ada berapa pelaku usaha investor yang akan datang ke Aceh harus masuk atau menabung atau membuka rekening di BSI dan Bank Aceh. Rumit sekali. Saya kira ini aja Pak. Terima kasih. 5 menit selesai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Arfi ya. Ya silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Irwanda Muhammad Jamil dari Kahmi Aceh. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tadi di dalam menjaga kualitas bank, itu dikatakan ada 3 hal yang selalu harus dipertahankan. Daya tahan bank, kemudian kompetitif bank, kemudian social value. Nah, di social value ini saya melihat apa yang dilakukan oleh bank itu masih kurang. Ya, sebagaimana kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an dalam surat Tahrim misalnya ayat 6 mengatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Al-Isra 26 tentang berikanlah kepada keluargamu haknya. Kemudian juga Al-Baqarah 248 untuk pentingnya menjaga keluarga sebagai sumber ketenangan dan kesenangan. Nah, saya melihat nilai value yang dikembangkan oleh bank ini utama di Aceh ini masih kurang kepada masyarakat keluarga. Bagaimanapun keluarga adalah tonggak pertama daripada perekonomian. Itu sekarang banyak terjadi perceraian di mana-mana. Ya, banyak terjadi broken home di mana-mana. Ya, saran Pak Iwan seperti apa itu misalnya? Saran saya sekarang di Aceh sudah berlaku Undang-Undang Keuangan Syariah nomor 11 tahun 2018. Ini di koperasi, di Banda Aceh aja itu ada 1000-an koperasi masyarakat Pak. Tapi yang baru berubah ke koperasi syariah itu hanya sekitar 20%. Setelah berubah, itu mereka tidak ada pembiayaan dari bank. Nah, ini pembangunannya dari bawah. Nah, bagaimana saran saya itu kalau bank mensupport
1 miliar per satu koperasi yang bergerak dari bawah. Sehingga betul-betul berkembang koperasinya. Ya, oke Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. HIPKA yang mengelolanya. Siap. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua banyak lembaga-lembaga keuangan di Aceh. Misalnya pembiayaan leasing dan pendanaan-pendanaan yang lain. Itu kebanyakan pengawasannya dari pusat. Kita nggak kenal siapa Dewan Pengawas Syariahnya. Kemudian operasionalnya di Aceh itu banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sehingga banyak masyarakat tidak percaya tentang keuangan syariah. Misalnya coba kita cek sekarang di pengkreditan mobil, di pembiayaan Honda, kemudian di pendanaan-pendanaan yang lain. Saran saya di Aceh itu khususnya lembaga-lembaga keuangan syariah lewat OJK itu harus ada orang-orang Aceh yang mengawasnya sehingga betul-betul terakreditasi di masyarakat. Demikian. Oke Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum. Ya. Oke, konkret. Baik, tentu selanjutnya ini yang terakhir ini ya, mungkin dari Prof. Samsul ada sedikit Bang. Sebagai Ketua Kahmi Aceh ini Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati, saya ingin menyorot dua hal. Ya. Yang pertama, literasi keuangan syariah, dan terkait dengan data yang kedua narsum kita memaparkan tentang pembiayaan. Jadi ini, tentang literasi, itu di kalangan bawah, itu masih belum begitu paham tentang bank syariah itu sendiri, eksistensinya. Jadi ini ada ruang bagi kami barangkali untuk menggenjot pemahaman itu. Dalam bahasa hari-hari sama aja, konvensional dengan syariah itu sama aja. Mereka nggak paham ada akad, nggak ada apa sebagainya. Dan ini penting sebenarnya sebagai amanah kanun LKS itu sendiri. Nah, ketika kanun LKS diberlakukan, otomatis dana pemerintah itu seluruhnya di bank syariah. Untuk skop Aceh, ya tentu tadi dipaparkan ada Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia dan beberapa bank ABCD yang lainnya gitu. Nah, mengesankan di publik sumber pendanaan itu oleh bank ini terfokus kepada dana dari pemerintah, dari masyarakat umum dan korporasi swasta itu agak kurang persentasenya. Saya nggak bisa membaca angka-angka persentase, tetapi mengesankan itu. Barangkali perlu juga kita diskursuskan untuk secara serius tentang pembiayaan. Percaya atau tidak, senang atau tidak senang, faktanya pembiayaan yang diberikan oleh bank itu kebanyakan presentasinya kepada yang konsumtif. Ini persentase kepada produktif itu rendah. Kalau kita lihat dari sistem industrialisasi usaha dan sebagainya bagi orang Aceh, tentu di Aceh lebih banyak UMKM. Ini yang dianggap produktif. Jadi presentasi itu bagaimana? Mungkin begini, ada secara kultur warga itu kalau bantuan uang dianggap ini punya negara, pengembaliannya sulit. Kenapa tidak dipikirkan umpamanya kalau pembiayaan produktif itu bank juga bertanggung jawab menyertakan pendamping bagi yang diberikan pembiayaan produktif itu di UMKM lah yang emak-emak atau yang paling kecil itu, dan itu paling banyak di Aceh sebenarnya. Dan pembiayaan ini yang menurut saya belum tersentuh. Saya kira demikian. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, terima kasih Prof. Itu dan ini pertanyaan dan tanggapan Prof tadi menjadi yang terakhir untuk session kita pada pertemuan yang sangat-sangat penting ini. Dan kepada Pak Menteri, mungkin Pak Menteri bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh para penanggap tadi. Kepada para pemateri kami persilakan. Siapa dulu? Pak Deden dulu atau Pak Anggo dulu? Pak Anggo dulu, dibalik. Baik. Silakan Pak Anggo. Baik, tadi yang pertama, Pak siapa ya Pak? Pak Umri, ya Pak, terima kasih Pak. Yang UMKM Center, ya terima kasih Pak masukannya. Cuma memang kalau kami melihat inisiatif UMKM Center itu masing-masing punya, karena kita melihat memang UMKM itu banyak sekali Pak. Jadi kalau kita lihat yang bisa kita lakukan adalah
pada saat BI ada juga, Pak Herta juga ada ya, BI juga ada, itu biasanya kita pastikan kita tidak beririsan Pak, karena kan UMKM banyak dan bidangnya masing-masing, ada usaha-usaha unggulan. Yang kedua, paling tidak kalau di tempat kami, di UMKM Center kami itu, kami ikut monitor perkembangannya. Jadi kalau Bapak nanti ingin lihat langsung ke UMKM Center, kami dengan senang hati untuk Bapak lihat, karena mereka naik kelas Pak. Ada beberapa naik kelas, memang ada juga yang nggak naik kelas ya, karena memang kemampuan beda-beda. Ada sambal satu Pak, yang saya tahu ini sambal hijau capli namanya. Dia kita bantu untuk bisa naik kelas dan akhirnya ekspor gitu. Saya kok melihatnya potensinya cukup banyak Pak, UMKM di Aceh ini yang bisa kita bantu, kita dorong. Tetapi memang selama ini salah satu pendampingan yang paling terasa adalah bagaimana mereka bisa memastikan satu, kualitasnya terjaga Pak. Itu enggak hanya permodalan Pak ya. Kedua, packaging Pak. Packaging selama ini yang kita lihat itu kebanyakan asal. Sekarang packaging mulai standar. Nanti Bapak silakan Pak, UMKM Center tuh kita juga bantu bagaimana mereka memperbaiki packagingnya. Jadi kalau tadi Bapak sarankan apakah Bank BSI untuk mikro, saya rasa kalau mikro sih bukan program Pak, karena itu memang sudah ada skema kredit mikro. Jadi itu sih sifatnya bukan sebuah kegiatan yang sosial atau sifatnya pemberdayaan, itu memang basic program dari tugas kami sebagai bank untuk melakukan kredit mikro. Tetapi kalau ini memang sebuah kegiatan yang sifatnya kami sebagai sahabat finansial dan juga sahabat sosial melakukan pemberdayaan UMKM supaya nanti pengusaha ini bisa naik kelas dan nantinya pinjamannya bisa juga lebih baik. Nah ini kami mengundang Bapak untuk bisa lihat ke sana, sambil juga kalau ada masukan dengan senang hati kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nggak tahu ini ada slide-slide lain nggak yang di UMKM Center kami nih di Aceh. Dan ini nggak hanya di Aceh Pak, beberapa tempat yang lain juga begitu. Mudah. Ada lagi slide lagi yang terkait UMKM? Punya slide lagi yang lain? Untuk beberapa. Nah ini Pak, ini produk-produknya. Termasuk juga parfum yang nilam, dari nilam. Itu minyak nilam juga banyak di sana yang kita bantu juga untuk brandingnya, penjualannya, dan kita bantu juga untuk penjualan online-nya ke Shopee. Bagaimana mereka bisa melakukan pemotretan dengan baik. Itu beberapa di belakang itu kelihatan ada packaging-packaging yang dibantu untuk display. Dan display ini karena di UMKM Center ini tempatnya di jalan strategis, orang juga bisa beli ke sini. Jadi seperti toko dan orang bisa beli ke sini. Jadi ditempatkan secara rapi supaya mereka jadi kayak toko. Mudah-mudahan ini bisa membantu mereka perluasan pasar. Tapi penjualan terbesar harus dari online. Gitu Pak, jadi minimal mereka punya akses ke pasar dan bisa meningkatkan kualitasnya. Pak Iwan terkait koperasi Pak, koperasi memang untuk koperasi saat ini kami di BSI sedang fokus untuk koperasi Desa Merah Putih. Karena secara konsep di situ kita bersama dengan pemerintah, untuk pemerintah sudah menyiapkan skemanya dan kerjasama dengan BUMN sebagai pemasok barang-barang yang mau dijual di koperasi. Karena apa? Kami melihat kemarin pada saat pembahasan memang tantangan koperasi adalah bagaimana mereka bisa punya suplai barang yang harganya bersaing dengan toko-toko yang lain. Nah ini makanya BUMN dilibatkan termasuk perbankan supaya mereka dapat suplai yang dengan harga yang bersaing dan pembiayaan dari bank langsung kepada BUMN-nya. Jadi kalau dari tadi HIPKA ingin berperan, mungkin menurut kami bisa berperan untuk membantu Koperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk yayasannya di Aceh yang ada 6.400, itu bisa juga HIPKA berperan ke KDMP yang sudah terbentuk Pak. Itu rasanya Pak Wagub sudah punya beberapa pipeline di Aceh yang bisa langsung jalan menurut saya Pak ya. Prof Samsul terkait literasi di bawah, memang kalau kami melihat untuk porsi terbesar tadi seperti yang Pak Deden sampaikan masih memang yang non produktif, masih yang komersil. Karena di situ terdapat di dalamnya KPR perumahan kan termasuk yang non komersil,
lalu pinjaman untuk dari gaji pegawai itu termasuk non komersil karena porsinya kan masih yang di sana. Yang UMKM memang jumlahnya belum sebesar itu, tapi kalau di BSI porsi kami kurang lebih sekitar 25-30% itu adalah komersil, tapi yang corporate sekitar 28% corporate karena juga ada perusahaan-perusahaan besar, yang consumer sekitar 50%. Jadi kalau tadi jumlah 24 triliun itu memang gabungan dari semua pembiayaan yang ada di Aceh terhadap industri di Aceh. Jadi memang betul Pak consumer. Tapi secara nasional pun memang karena BSI itu lahir dari 3 bank Mandiri, BRI, dan BNI, memang postur 3 bank itu sebelumnya memang consumer Pak dari awal. Sehingga profil awalnya memang dari awal consumer. Beda dengan 3 bank besar himbar yang lain, memang beberapa bank itu posturnya memang di wholesale dan di komersil. Jadi khusus untuk BSI memang sejak lahir awal memang dia lebih besar ke consumer, termasuk pembiayaan di perumahan. Gitu Pak. Jadi memang arah komersilnya tetap jalan. Piloting project-nya adalah nanti ini Pak, di salah satunya adalah dapur-dapur ini dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini bagian dari masuk ke komersil dengan cara yang lebih terukur. Gitu Pak. Demikian Prof. Ya, terima kasih Pak Anggoro. Ya, mungkin ini Pak Ade, mungkin sedikit lagi Pak Ade itu. Banyak, ya, tergantung mungkin ini regulasi OJK terkait dengan, ya mungkin kan ada masalah pinjol dan sebagainya, ini bagaimana ini, kan? Dan lain-lain termasuk investasi bodong yang banyak juga ini. Silakan Pak Deden. Baik, terima kasih. Mungkin karena tadi yang singgung terakhir, mungkin saya dari tadi saya tertarik dari pertanyaan dari Pak Iwan, Pak ya, Pak Iwan, karena salah satunya tentang social value. Memang tadi yang ke arah koperasi sudah dijawab, tapi social value salah satunya adalah kami mendorong Bank Syariah itu supaya bisa mengkaitkan Pak antara nilai-nilai sosial, misalnya sodako, infak, wakaf terutama, wakaf yang besar dengan, jadi sosial dengan komersialnya itu digabung. Tadi Pak Dian makanya menyebut cash wakaf link deposit. Jadi wakaf yang dikaitkan dengan bisnis bank. Jadi wakaf dikaitkan dengan deposito. BSI punya produk ini, masih satu sisi, yaitu bahwa nasabah yang ingin berwakaf, misalnya wakafnya tuh sementara hanya 2 tahun sambil menunggu anaknya nanti lulus sekolah misalnya untuk ke jenjang berikutnya biayanya. Dia wakafkan dulu 2 tahun dalam bentuk deposito di bank syariah, di BSI misalnya, tetapi kemudian bagi hasilnya tidak diambil oleh wakif, tapi kemudian diwakafkan untuk kegiatan sosial tertentu. Ada yang misalnya untuk beasiswa, ada yang misalnya untuk pengobatan, seperti itu. Nah ini sudah berjalan tapi nilainya belum besar. Tadi Pak Dian menyampaikan secara total itu karena memang baru dimulai Pak, baru 8 miliar, baru sedikit, baru dimulai. Nah kemudian berikutnya terkait dengan pengawasan penerapan prinsip syariah tadi yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, lembaga keuangan syariah, bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, termasuk tadi yang leasing misalnya, pergadaian misalnya, itu diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tapi memang kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah itu adanya di perusahaannya. Jadi kalau di BSI misalnya, itu ada di kantor pusatnya 5 orang, bahkan kalau BSI itu 5 orang Dewan Pengawas Syariahnya. Sebetulnya kewajibannya hanya 3, minimal 3 kalau di bank. Tapi BSI ini sudah 5 nih karena besar mungkin ya. Tapi memang adanya di kantor pusat Pak, untuk keseluruhan bank. Sehingga kalau seperti BSI yang sudah besar ini, bagaimana pengawasannya di daerah? Di BSI ini satuan kerja kepatuhannya, satuan kerja audit internnya, itu juga ada yang memang benar-benar memahami syariahnya ini Pak, fikih-fikih syariahnya. Sehingga dalam keseharian mereka lah yang kemudian juga mengawasi, membantu pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Pengawas Syariah. Memang untuk perusahaan-perusahaan yang masih kecil mungkin ya, tadi mungkin Pak Iwan menemui ada perusahaan leasing gitu Pak ya, leasing syariah atau pergadaian syariah, tapi masih kecil mungkin hanya punya 1 atau 2 orang Dewan Pengawas Syariah, itu pun di kantor pusat gitu ya Pak ya. Jadi memang itu masih terus berkembang Pak, memang belum semua juga nanti perusahaan punya kemampuan seperti BSI misalnya yang sudah memiliki pengawas yang sedemikian banyak. Sehingga biasanya yang dilakukan adalah oleh Dewan Pengawas Syariah dan teman-teman di Satuan Kerja Kepatuhan atau auditnya melakukan audit atau pengawasan secara sampling gitu, mengambil beberapa kontrak-kontrak, beberapa akad yang diuji apakah sesuai dengan prinsip syariah. Tapi itu sangat menarik Pak Iwan tadi kalau misalnya bagaimana ke depan mungkin harus ada di daerah gitu Pak ya, dari daerah tersebut. Terima kasih atas masukannya. Kemudian dari terakhir barangkali untuk Prof. Samsul Rian, terima kasih atas masukannya. Memang literasi keuangan syariah sesuatu yang masih terus kita lakukan Prof. Tapi ada fenomena menarik nih Prof, mungkin sebagai penutup. Kalau di bank konvensional secara nasional maupun di kebanyakan daerah, tingkat literasinya lebih rendah dibanding inklusinya Prof. Jadi banyak ternyata orang yang sudah menabung, yang sudah punya rekening, tapi kemudian sebetulnya dia nggak tahu apa itu tabungannya dia tuh apa sih, tabungan apa gitu, rekening dia tuh apa yang dimiliki, dia nggak tahu. Karena mungkin juga seperti misalnya adanya bansos ya, ada yang buka rekening atau yang lainnya gitu. Tetapi ini agak kebalikan dengan di keuangan syariah atau perbankan syariah. Di perbankan syariah, keuangan syariah lah ya secara umum, tingkat literasinya itu lebih tinggi dibanding tingkat inklusinya. Jadi banyak yang sudah tahu, pernah mendengar, pernah tahu, mungkin kebanyakan jangan-jangan mahasiswa ya Prof ya. Tapi dia belum punya rekening syariah malah gitu. Jadi mungkin ini sebetulnya, jadi mungkin bisa saya informasikan secara umum, angka tingkat literasi di syariah itu 40%, inklusinya masih 13%. Sehingga Pak Ketua OJK menyebutnya ini problem nih, ada gap, tapi ini good problem katanya gitu Bro. Kenapa good problem? Artinya bagi Pak Anggoro dan rekan-rekan di industri keuangan syariah harusnya melihat ada gap yang harus bisa diisi dong ya gitu. Karena masyarakat sudah mengerti tetapi belum memiliki rekening syariah. Mungkin itu dari saya, sekalian mengajak Bapak Ibu juga di sini menjadi juga corong-corong untuk lebih memperkenalkan keuangan syariah seperti yang disampaikan oleh Prof. Samsul tadi. Memang kolaborasi semua pihak diperlukan agar keuangan syariah ini semakin dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Deden. Alhamdulillah. Mari kita beri aplaus untuk Pak Deden dan Pak Anggoro. Yang alhamdulillah ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita kolaborasikan dan kita sinergikan menjadi tindakan nyata yang langsung dieksekusi. Pesan Pak Kamar Samad tadi sebagai Ketua Umum HIPKA Pusat, bahwasanya kita tidak hanya berdiskusi, tapi kita bisa mengeksekusi. Dan alhamdulillah bahwasanya memang ekonomi syariah ini lahir dari pondasi keadilan dan untuk keberkahan. Dan memang walaupun ada paradok ya Pak Deden ya, bahwasanya orang yang tahu tentang umat Islam di Indonesia ini yang terbanyak, tapi rekening bank syariahnya masih yang banyak yang masih konvensional. Ya ini sisi-sisi paradoknya yang itu menjadi peluang besar bagi Pak Anggoro dan kawan-kawan di perbankan syariah untuk bisa membangkitkan ekonomi syariah ini betul-betul membumi di bumi Nusantara ini. Sebelum kita akhiri, untuk Pak Deden dan Pak Anggoro, ini dari panitia ada menyiapkan sedikit tanda mata ini Pak. Ya, ini kami persilakan panitia, ya kan? Pertama ini diserahkan untuk Pak Deden, ya, oleh Pak Prof. Samsul, ya. Di sini aja, di atas, ya. Ya. Di atas saja. Ya, silakan Pak. Ya.
Dr. Samsul. Ya. Ya. Nah, ini Pak Deden. Ya. Ini Pak Anggoro, itu terbalik. Ya diambil lain, nggak apa-apa. Ya disesuaikan. Ya, sesuaikan. Oke. Ya, silakan Prof. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Semoga dikenang terus. Selanjutnya untuk Pak Anggoro, Eko Cahyo, ini akan diserahkan oleh Ketua HIPKA Aceh, Bang Julfikar Lidan. Ya. Wah, ditegakkan dulu Bang. Ya, siap. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, semoga ini malah memperkuat ikatan kebatinan ya antara BSI dengan HIPKA. Silakan Bang. Ini foto bersama dulu kita Pak Prof. Ya, kita foto dulu. Ini. Oh, ini satu lagi untuk keynote speaker ya. Pak Dian, ini titip siapa ini? Pak Deden. Oh iya. Ya, silakan. Berarti Pak Deden 2 kali. Ya, silakan. Ya. Saya sampaikan. Ya, betul. Ya, mari bergabung Pak Prof, Pak Sekretaris. Ya, silakan bergabung, kita foto Bang. Bang, foto dulu Bang. Ya. Itu Bang. Ya, silakan Bang. Ya. Wah, boleh saya gabung aja. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, cuan. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, demikianlah acara kita hari ini dan sebelum kita akhiri, ya. Sebelum akhiri kita belum selesai, Bapak Ibu, ya, mohon bersabar sedikit lagi, ya. Sebelum kita akhiri, nanti ini akan ditutup langsung oleh Ketua HIPKA Aceh, Bang Julfikar Lidan. Namun sebelum diakhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Deden atau Pak Anggoro? Baik, terima kasih Bapak Ibu dari HIPKA. Mudah-mudahan sesi sore ini bisa memperkuat silaturahmi antara BSI dan HIPKA. Kita sama-sama memperkuat ekonomi Aceh, ekonomi syariah. Semoga ini menjadi modal yang kuat untuk kita bisa ke depan memperbanyak masyarakat yang semakin sejahtera. Amin, alhamdulillah. Aplaus untuk Pak Anggoro. Ya. Selanjutnya Pak Deden. Baik, Bapak Ibu di HIPKA tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak. Karena tidak mungkin industri keuangan, industri perbankan syariah bisa maju apabila kemudian industri di sektor realnya tidak maju. Karena itu kami sangat berharap banyak kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian di HIPKA untuk kemajuan industri perbankan syariah, keuangan syariah, dan tentunya untuk kemajuan ekonomi Aceh. Terima kasih. Demikian Terima dari kasih, saya. Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Deden. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi apa yang kita bicarakan pada hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ekonomi syariah bisa tumbuh dan Aceh menjadi tempat tumbuh yang memang untuk Indonesia dan ekonomi syariah. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai pembawa acara juga lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bang Julfikar Lidan untuk menutup acara forum bisnis ini secara resmi. Sini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggoro, Pak Deden, saya sangat berterima kasih sekali atas kehadirannya dan kesempatannya untuk memberikan wejangan dan masukan kepada kawan-kawan semuanya. Bang Ajari Basar, Bang Ajari, saya terima kasih banyak Bang, dengan usia yang sudah sebegini, masih mau bersama-sama dengan kami, mendampingi kami terus dari sejak kami di HMI sampai sekarang kami sudah menjadi
kami. Kemudian ada tadi saya lihat ada Ibu Ismaniar dan kawan-kawan semua, ada Prof. Samsul Rijal. Terutamalah saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah begitu banyak berkontribusi pikiran, tenaganya sehingga untuk suksesnya acara ini. Pak Sugito, saya sangat berterima kasih kali Pak. Dari awal sampai akhir Bapak masih bertahan. Enggak banyak orang-orang seperti Bapak di forum ini. Pak Imsa, terima kasih Pak Imsa. Dan tentulah kawan-kawan semuanya, saya sangat berterima kasih sekali. Dan saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, Pak Deden dan Pak Anggoro, kami masih ada acara nanti malam, pelantikan pengurus. Kalau memang masih di Banda Aceh, kalau tidak merepotkan, kami sekarang mengundang Bapak. Kawan-kawan sekalian, saya ingin sampaikan bahwa jangan pula kita berhenti di sini, jangan sampai acara hari ini rame, acara pelantikan kita nanti sepi. Oleh karena itu saya atas nama Ketua HIPKA Aceh ingin mengundang kawan-kawan kembali untuk hadir pada nanti malam, dan kemudian Pak Anggoro dan Pak Deden dan kawan-kawan semua, di sebelah kita ini ada buat mini expo. Itu harganya dari 5.000, 10.000, 50.000, ada yang 100. Supaya mereka enggak sia-sia datang ke sini, cobalah Bapak datang kunjungin ya kan. Kalau ada uang kecil, bolehlah beli apa-apa yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.